Warisan kita. Jadi manfaatkan kali ini tentang apa yang di apa yang akan yang mungkin ada yang terlewat belum dilakukan. Nanti kita harapkan hasilnya akan optimal. Seperti teman-teman ketahui bahwa nilai yang digunakan untuk masuk di rekap nilai kelulusan itu adalah nilai dari observasi ketiga. Kenapa? Karena kami harapkan di observasi ketiga itu nanti para mentor sudah lebih paham dengan pembelajaran ini. Yang namanya bermain melalui belajar melalui bermain, bagaimana menggunakan luspat yang tepat, nah itu mereka akan lebih paham. Apalagi hari Senin ya kalau nggak salah ya Bu Nisa ya tanggal 11 kita akan ada pelatihan penguatan guru. Nah, saya nanti akan butuh masukan dari teman-teman mentor terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para menti sehingga kami nanti para narasumber akan memasukkan materi-materi itu di materi penguatan. Nah, baik mentor, menti maupun siapapun yang akan hadir untuk mempersiapkan di observasi ketiga. Nah, itulah kenapa nilai yang kita ambil adalah nilai observasi ketiga. Tapi bukan berarti nanti observasi ketiga terus banjir nilai 3 ya, Bu Nisa ya. Bukan tidak begitu. Nanti udah lebih jadi karena faktual. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya, loh kemarin aku observasi pertama nilaiku salah. Tapi dengan observasi nanti nah, nggak ada hubungan antara nilai observasi pertama dan kedua dan ketiga. Ya, yang ketiga itu kami harapkan sudah paling paling faktual. Tidak perlu terbebani. Oh berarti nilainya harus 3 semua. Oh justru nanti nilai 3 semua. Saya minta revisi nilai nanti. Kayak waktu TM ya Bunda saya ada revisi nilai. Jadi nanti teman-teman saya harapkan akan lebih bisa menilai dengan objektif. Jadi nilainya nilai faktual, nggak ada lagi nilai kasihan, apa. Baik. Lagi Dina tambah tambahin. ini teman-teman mentor untuk mencapai pada kesimpulan tidak lulus itu nilainya memang parah banget. Saya nggak bisa bilang rumusannya, intinya untuk sampai posisi dia di bawah 60 tuh jarang banget. Jadi karena mereka kan sudah ada tugas harian, sudah ada tugas mandiri, udah nyicil 2 nih, udah nyicil 2 komponen. Nah, komponen terakhir memang observasi, pembobotannya pun bukan pembobotan paling besar. Pembobotan kalau Bunda-Bunda tahu lah Tidak ya, ada ngitung rumusnya. nilai, mungkin ngitung nilai. Pembobotannya itu paling besar di TM. Jadi sebenarnya yang poin paling besar itu sudah dilalui dan tidak bisa dikoreksi karena sudah final ya nilai TM-nya. Jadi observasi ini pembobotannya tidak sebesar TM. Yes. Yang paling besar tetap TM. Jadi tidak perlu euforia atau ketakutan terus ditinggalkan Nilainya 3 semua. semua itu Mbak Dina ya. Kita nanti yang pusing. Nanti kami Bagaimana bingung ini? karena memang menjadi tidak make sense ketika ada perubahan yang sangat drastis sesuai dengan teori perubahannya Bu Ellen ya. Nggak bisa tiba-tiba dari nggak tahu apa-apa saya menjadi tahu. Bisa Dari langsung saya praktek. tahu saya mau mulai melakukan. Nah, prakteknya itu aja nggak mungkin langsung bisa praktek sampai gold standarnya 3 gitu. Jadi sesi hari ini semoga membantu ya menjelaskan kembali Ya. 3-nya itu seperti apa dan lain-lain. Jadi intinya jangan khawatir Bunda, sampai dinyatakan nggak lulus itu memang berarti dari TM-nya Parah sudah gitu. menurut Kok saya sampai sudah parah banget tuh baru tidak lulus. siapa yang tahu nilai TM ya Bunda-Bunda semua toh yang menilai dengan objektif ya. Jadi dan direvisi oleh 10 mentor itu ya ya udah itu memang nilai finalnya yang itu nggak bisa diutak-atik. Observasi ini tambahan saja. Jadi biar Bunda-Bundanya nggak pada apa Bu, nggak pada panik udah aduh Panik, nanti observasi 3, pokoknya 3. Gitu. Nanti semua nilainya 3. Bukan haram ya. Nilai 3 itu bukan tidak boleh. Boleh. Nah, asal apa? Kita bahas. Ya. Oke, Mbak Dina, thank you. Loh, bisakah saya dijadikan co-host? Saya bisa share. Ampun. Ambek, gitu.
Oke, ups. Ini Salatiga cuacanya mendung, gelap, melo nih hawanya, hawa pengen pakai selimut. Saya di Solo ini Bu Lili. Oh di Solo, ayo turun sedikit Iya, sini sampai Salatiga, 1 jam udah sampai. Solo Heritage. Oh di Solo, pantesan rame di Solo Heritage ya, deket tuh Iya, masuk sampai Salatiga. Oke teman-teman, kita akan mulai di sini ya. Oke, ini saya nggak akan ulangi lagi karena itu ada yang kedua. Ini teman-teman kan kemarin observasi mulai tanggal 13 November ya, sampai dengan 30 November. Tetap topiknya 3 besar itu. Ini Sidoarjo juga tetap 200 ya, nggak ada yang berkurang ya Bu Nisa ya. Oke, nah karena kita ngomongkan observasi nih, saya pengen tahu nih teman-teman mentor nih sebelum mengunjungi sekolahnya Menti di observasi kedua itu persiapannya apa sih? Saya mau gini ya, biar saya bisa ketik. Oke teman-teman, silahkan dijawab nih. Kemarin kan udah sempat diskusi sama Bu Ellen ya terkait ini. Nah, kok saya pengen tahu nih lebih secara mungkin secara konten materinya ya. Sebelum sebelum datang, apakah teman-teman hanya datang observasi satu dengan mentor sebelum masuk ke jadwal yang ditentukan tuh sudah ada komunikasi atau apalah teman-teman. Saya pengen tahu deh persiapannya apa bukan? Ada yang menjawab Bu Linda RTL observasi satu maksudnya apa? RTL observasi satu itu apa maksudnya? Kan saya jawabannya apa apa kan RTL yang observasi satu dan siapa yang melakukan ini? Kalau dibilang di keterangan SPL. Yuk persiapkan mau buka ini langsung buka mic bicara juga boleh loh, nggak cuma lewat chat. monggo monggo langsung teman-teman. Ini Bu Linda sudah melengkapi kalimatnya menyatakan bahwa rencana tindak lanjut dari observasi satu kita komunikasikan kembali ke Mente. Oke, yang lainnya apa? Ups, oh, oh. Ternyata celung-celung laptop saya. Bentar nih ya. Melihat catatan menyampaikan jika akan. Oke, ini kenapa pada tidak mau langsung ya? Oke, ini ada yang di chat jawabannya menyiapkan beberapa pertanyaan grow. Oke, ini bikin kepean gitu ya maksudnya ya. Oke, saya akan tulis di sini menyiapkan beberapa pertanyaan grow. Ini grow-nya tak gedein semua ya. Grow. Oke. Lalu tadi ada yang menyampaikan juga apa tadi ya? Ayo silakan buka mic loh teman-teman. Bisa ada yang bersuara. Yuk, yuk silakan sampaikan. Tadi ada yang kayaknya mereview ulang RTL. Apalagi? Adanya di chat loh. Eh, Oke. Menyampaikan jika akan observasi. Akan observasi. Apalagi?
Saya ketik ya. Yuk teman-teman, nanti biar nggak bingung lagi kalau mau ini ya, observasi ketiga mau ngapain. Di chat itu ada yang buat kesepakatan gitu. Oke, ini menjamin juga kembali. Nah, baca lagi grow. Copy aja deh. Saya copy paste. Ini udah pada mulai piknik kayaknya teman-teman ya. Berkomunikasi tentang progres lagi LTL. ini Kok saya ngetiknya yang ini? Sorry, salah copy. Ya. Ini kayaknya di satu kalimat ya, Bu. Jadi, komunikasi tentang progres RTL, mengingatkan jadwal observasi, dan melakukan kesepakatan. Kita akan diskusi kesepakatan apa. Oke, ada lagi kah di sini? Yang lainnya ada akan menyampaikan pendapatnya nggak? Ini saya lengkapi kalimatnya. belum panas belilis. Belum panas nih, pada kedinginan kayaknya. Kayak suasananya mendung-mendung. Sananya Ya, saya sebelum persiapan ke observasi kedua itu mengevaluasi RTL atau format hasil observasi ke-1 sambil melihat kondisi style gurunya masing-masing. Minty itu setiap Minty kan berbeda-beda. Jadi itu yang saya persiapkan sebelumnya karena setiap melihat style maksudnya, kekhasan maksudnya. Kendala permasalahannya kan meskipun kadang-kadang permasalahannya sama, tapi goal permasalahannya itu berbeda-beda. Jadi saya emang evaluasinya di situ. Jadi 5 Minty itu ada satu kendala yang sama, tapi goalnya itu berbeda-beda. Jadi itu yang saya evaluasi dari hasil format RTL yang sebelumnya. Begini kah? Begini. Kok sambal, kan di depannya ada sambal soalnya. Oke, mengevaluasi RTL observasi 1, memperhatikan goalnya setiap beda goalnya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau nambahkan? Makasih Bu ya. Boleh saya tambahkan Bu? Oke, silakan Bun. Observasi yang kedua untuk yang kedua kemarin yang saya persiapkan yang pertama adalah saya mempelajari kembali untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari contoh yang sudah dibagikan kemarin. Terus setelah itu pertanyaan grup datang menyampaikan yang sudah dilakukan kemarin untuk membuat RTL yang. Jadi yang paling saya persiapkan adalah saya memang harus siap dengan pertanyaan karena kan kuncinya kan ada di situ. Jadi ketika memang saya belum siap dengan pertanyaan-pertanyaan bro itu artinya saya tidak bisa mengajak Minty saya untuk menuju tujuan yang dilakukan di mentoring yang kedua gitu. Jadi lebih ke arah persiapan pada diri saya sendiri untuk persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, terus pengaturan waktunya juga, dan memang mempersiapkan Minty-nya karena Minty-nya itu agak-agak sedikit takutan saya nanti ngomong apa Bu kan gitu. Sebelum itu memang masa iya kita wawancaranya
pelatihan Nggak dulu di sampai set gitu ya Bu ya? ya seperti itu. Gitu. Karena seperti kemarin saya ceritakan ke Bu Ellen, ada yang mereka itu memilih topik itu aja sudah begitu mereka memilih topik apa, tapi fokusnya kemana itu kan masih ada tumpang tindih seperti itu. Begitu Bu Bu Diah. Oke. Terima Ya, terima kasih. kasih Bun. Oke teman-teman, terima kasih. Saya sudah ketik nih. Jadi Kak Seledi saya akan besarkan ini biar terlihat nanti kita balik lagi ke sini untuk nulis. Ya. Jadi teman-teman mentor yang sudah menyampaikan pendapatnya saya ucapkan terima kasih. Beberapa menyiapkan beberapa pertanyaan grow. Menyampaikan jika akan observasi, lalu ada rencana tindak lanjut dari observasi 1 kita komunikasikan kembali kepada menti. Jakarta membaca kembali hasil observasi 1 dan RT observasi kedua dan follow up belajar lagi grow. Nanti akan saya revisi ya ketikannya itu. Saya hanya copy paste soalnya dari chat. Berkomunikasi tentang mengingat dan melakukan kesepakatan. Mengevaluasi RTL observasi 1 saya memperhatikan kondisi khas setiap ini berbeda goalnya. Lalu mempelajari kembali contoh pertanyaan grow, koordinasi dengan menti, mengkaji ulang RTL. Oke, teman-teman. Ini kalau saya lihat di sini sebagian besar mempersiapkannya lebih pada teknik mentoring. Adakah hal lain yang juga teman-teman persiapkan sebelum datang? Di luar teknik, ini kan kebanyakan tentang teknik mentoring ya, sama RTL-nya mau seperti apa. Nah, dari diri teman-teman mentor sendiri, adakah hal lain di luar teknik mentoring yang juga teman-teman persiapkan? Adakah atau teman-teman merasa enggak Bu, itu udah ngerti ya, yang penting itu justru di ini teknik grow nih yang bikin deg-degan nih. Atau mungkin ada yang lain? Ya, silakan dan berikan pendapatnya. Monggo teman-teman, ini Bu Lilis pakarnya loh, Pak. Mungkin teman-teman kemarin ada yang Ustadznya belum paham untuk anak playgroup, gurunya kesusahan itu tidak usah aja, jadi melemah gitu. Nah, hari ini puas-puas kan bertanya ya. Ya, nanti kita akan bahas itu juga. Oh, ada yang resign, Bu Laila itu. Silakan, Bu. Monggo, Bu. Monggo. Suaranya nggak kedengaran, Bun. Putus-putus, Bun, suaranya dengan Bun. Bu Laila, what happened? Saya nggak dengar, ada yang bisa bantu saya nggak? Atau mungkin Bu Laila bisa ketik di chat, Bun. Ini ada yang di chat juga kayak ini apa nih? Oh, menanyakan pada menti apa yang bisa kami bantu. Oh, ini dari Bu Ulfa ya, tak gabung sama yang tadi aja ya, Bun. Kayak tadi di sini deh. Hmm, ada lagi teman-teman yang akan menyampaikan? Karena sebetulnya apa yang saya tanya berikutnya yaitu terkait dengan, oke, saya akan buka aja sekalian di sini. Ups. Nah, ini sekarang kalau teman-teman sudah siap lebih pada teknik mentoring, terutama di teknik grow, dengan mereview RTL serta memperhatikan kekhasan masing-masing menti, saya menjebak ya Mbak Dina. Ini nanti hubungannya dengan yang Mbak Dina menurut teman-teman mentor, sudah faktualkah skor yang diberikan? Oh, insya Allah sudah berhati-hati. Oke, jelaskan. Ayo, ada yang jawab. Insya Allah sudah berhati-hati. Oops, sorry.
Jadi yang menjawab sudah berhati-hati. Berhati-hati itu Mungkin ada yang how? kesulitan masuk tubuh. Ini yang berkali-kali lupa masuk tubuh. Oke, Kesulitan masuk sepertinya kobo. Berarti kita kan enggak batasi itu. dulu deh, Mbak. Apa? Ya, di Ini kita bicara konten ya, Bunda-Bunda ya bicara instrumennya dulu. Kalau Kobo tuh bagi saya sebenarnya teknis banget sih. technical. Mm-mm. Itu nggak perlu dibicarakan lagi ya. Itu memang masalah niat aja sih, niat dan sinyal. Jadi fokus saja Bunda yang ditanyakan Mbak Lilis lebih Ya, pada skor, berarti bicara pada instrumen yang terkait dengan konten. Apakah Bunda-Bunda sudah paham betul tiga itu yang seperti apa dan lain-lain. Jadi saya tidak mau pembicaraannya mengarah pada teknis ya. ke teknik. Terima kasih. Mm-mm. Ini baru satu yang jawab nih. Insya Allah sudah lebih hati-hati. Sebelum berkunjung, kami minta Menti untuk menyiapkan RPP dan dokumen assessment. Oh, ini sambungan yang tadi ya, Bu ya. Ya, teman-teman, adakah lagi? Ini sangat penting kami tentang kefaktualan ini Mbak Dina ya, karena setiap saat kami melihat nilai itu kan deg-degan Mbak Dina, tenanan pora gitu. Atau hanya sekedar pengukuran kewajiban sebagai mentor. Yo, teman-teman, ada yang menjelaskan langsung boleh atau mau via chat juga boleh. Baru satu yang jawab. Insya Allah sudah berhati-hati. Ada lagi? Jadi teman-teman merasa sudah faktual kayaknya nih ya nilainya. Berarti nilainya yang diberikan kalau ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, itu sudah faktual. Ini saya hanya menanyakan loh ya, karena nanti kita akan bahas tuh, kita akan lihat skornya dan saya akan minta teman-teman diskusi juga di situ. Why? Misalnya seperti itu kenapa? Apa yang melatar belakangi? Ada lagi yang jawab di chat. Sudah. Oke, berusaha untuk mencari bukti yang mendukung langsung di lapangan ketika melakukan observasi. Oke. Lama-lama jadi kayak asesor nih ya, teman-teman nih. Ada lagi yang akan menyampaikan? Boleh loh misalnya ngomong, saya tuh nilainya masih ini loh, masih ragu. Wah, ini ada yang jawab nih, sudah. Oke. Karena kan di observasi pertama kita bahas ini ya kemarin yang di review ya. Ada lagi yang akan menyampaikan? Nanti untuk catatan nih, soalnya nanti kita juga akan laporkan ini ke dinas ya Mbak Dina ya, di koordinasi ketiga dengan dinas koordinasi terakhir. Ada lagi teman-teman? Ada yang jawab sudah berhati-hati, berusaha mencari bukti yang mendukung langsung di lapangan kita melakukan observasi, sudah sesuai dengan performance Mente dan memulatkan nilai ke bawah. Ini terkait dengan yang kita sempat ngomong di sesi kemarin Mbak Dina ya, kita ngomong dengan spektrum. Jadi kenapa kok nilainya di kita tuh cuma sampai 1 sampai 3, Mbak Dina udah pernah menjelaskan panjang lebar, saya akan ulangi lagi. Kalau teman-teman spektrum itu apa sih? Sebenarnya sama kalau kita dari abu-abu aja itu ada abu-abu muda, abu-abu agak putih, abu-abunya abu-abu agak ke arah hitam, abu itu kan macam itu spektrumnya. Spektrum abu-abu Jawa banyak. Apalagi kita ngomong spektrum warna, itu kan akan sangat banyak. Ada yang menambahkan teman-teman? Apalagi? Ini kayaknya pada kedinginan atau gimana ya? Kayak belum mesinnya kayak belum di start gitu teman-teman ini. Oke, nggak apa-apa. Kita akan diskusi berikutnya. Ini kita akan ada pertanyaan lagi karena saya akan tunjukkan hasil analisa dari teman-teman di saat ngisi Kobo. Oh, ini sudah tambahan lagi sesuai dengan kondisi lapangan.
Kayaknya udah nggak ada yang jawab lagi. Saya akan lanjut. Baik, oke. Ini memang kita tidak berubah, tetap di 3 topik besar. Ini kenapa tadi kok saya menanyakan ke teman-teman, persiapan teman-teman hanya di grow, apa teman-teman juga memperdalam pengetahuan dan ketiga topik ini. Kenapa kok saya sampaikan begini? Kita akan bertemu teman-teman nanti yang mungkin beberapa dari mereka itu masih benar-benar kurang banget di topik-topik ini. Kita akan lihat dari yang diisi teman-teman itu kelihatan buat yang kurang di mana. Nah, bagaimana kita selaku mentor bisa memberikan pemahaman, kalau nanti pas di luar sesi mentoring ya, diajak diskusi di WA group atau di sesi yang menti dan teman-teman bantu menguatkan itu, yang disampaikan teman-teman adalah hal yang sudah benar, sesuai sudah dipelajari saat kita ada di kelas dasar. Nah, itu pentingnya juga teman-teman paham banget ketiga topik ini. Ini kalau saya bilang, ini kalau tumbuhan tuh ini tuh akarnya. Ini akarnya, perkembangan anak, pembelajaran, itu akar. Kalau akarnya di teman-teman itu udah kuat, nanti saat teman-teman mulai tumbuh, berproses sebagai mentor, itu nggak akan gampang goyah dan nanti enak banget tuh memberikan manfaatnya tuh dibagikan ke menti. Oh ini loh seperti ini tuh diajak diskusi akan enak banget. Tapi kalau akar teman-teman tuh nggak kuat, kan gampang sekali goyah. Bingung, wah kayaknya iya sih nggak apa-apa sih, boleh aja deh seperti ini. Jadi kita nggak lagi pakai kata-kata sepertinya kayak wis pas gitu. Jangan, tapi kita benar-benar mengacu pada yang sudah kita ajarkan saat mengikuti diklat. Jadi kalau kita lihat ya, rata-rata skor ada kenaikan karena kalau di kunjungan yang pertama itu rata-rata skornya hanya 47. Di kunjungan kedua rata-rata skor menjadi 59. Nah, ini peningkatannya lumayan nih ya. Teman-teman jangan merasa waduh 59 nggak lulus semua ini. Ingat ya, nanti yang kita pakai adalah di observasi ketiga. Nah, data ini nanti yang kami sajikan itu yang sudah diolah oleh Mbak Dina itu nanti akan jadi kalau saya bilang tuh ada ini membuat teman-teman, oh ternyata masih di situ. Selaku mentor, apa sih yang bisa aku lakukan untuk menggelitik menti supaya dia bisa nih. Ini 3 topik utama tadi. Kalau dilihat dari nilai-nilai rata-rata, itu yang aman, yang sudah aman itu ada di 10 pas ya kali di 61 1 poin di atas 60. Lalu kalau di pembelajaran ini kita lihat itu masih 54. Belum sampai di 60. Nah, sebenarnya kalau minim lulus itu kan di 60. Nah, kita kan diskusi nih. Karena kita lihat di sini berarti rata-rata menti mengalami masalah pada bagian pembelajaran. Kita lihat nih data di sini. Nah, ini kalau kita lihat kunjungan kedua, ya di kunjungan kedua, ini rapot merahnya masih agak panjang. Di bagian mana panjangnya? Kita lihat di sini yang paling panjang itu di pengaturan kelas. Nanti kita lihat nih kemarin, apakah pengaturan kelas itu berarti bahwa kalau kelas yang default itu kelas yang anaknya diem, duduk diam, atau dalam bahasa sering disebut adalah bisa mengkondisikan anak. Kita akan diskusi di sini. Ya, coba teman-teman lihat dulu nih ya. Ini kalau kita lihat yang masih panjang merahnya, berarti masih sangat kurang ya, kan nilainya masih 1, itu di pengaturan kelas itu paling panjang. Setelah itu ada di penilaian perkembangan. Nah, apakah ini berarti teman-teman menti tidak melakukan penilaian perkembangan pada anak, atau penilaian perkembangannya itu dilakukan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan, atau apa? Nah, kita akan diskusi di sini. Tadi ya paling panjang kita lihat adalah di pengaturan kelas. Lalu yang kedua panjangnya adalah di perkembangan anak. Memang kalau kita lihat garisnya yang ini menarik nih. Karena di observasi pertama, kalau teman-teman lihat ya, pengaturan kelas itu
tidak sepanjang yang di observasi kedua. Betul nggak? Nih, observasi kedua kok temuannya ternyata di pengaturan kelas justru yang nilainya paling minim. Nah, kita akan diskusi nih. Ada apa nih kok sampai melonjak nih? Karena kalau kita lihat lainnya tuh memendek ya. Coba nih contohnya walaupun di perkembangan anak itu masih panjang, tapi kalau kita bandingkan dengan di observasi pertama tidak sepanjang itu. Sudah berkurang tuh garis merahnya ya. Perkembangan anak itu ketiga dari bawah. Tapi yang fenomena yang ini menarik buat saya adalah di pengaturan kelas. Dari yang di kunjungan pertama itu hanya sependek, maaf ya saya kurang bisa membaca dengan jelas angkanya berapa karena gelap. Tapi kita lihat dari garisnya aja deh. Berarti kan lebih banyak nih. Apakah ini berarti pada saat observasi kedua itu para menti tidak bisa efektif dalam pengaturan kelas? Atau mungkin pada saat observasi pertama teman-teman masih belum paham dengan dimaksud dengan dengan pengaturan kelas sehingga nilainya oke-oke saja. Tapi di begitu kunjungan kedua sudah lebih paham terus wah ini ternyata salah tadi panjang. Nah, yuk kita diskusi di sini karena ini melonjaknya 2 kali lipat lebih ya Mbak Dina ya yang di pengaturan kelas ya. Banyak banget melonjaknya. Saya akan stop. Monggo teman-teman. Yuk. Kenapa ya? Jawabannya yang pertama apa yang kedua? Kita lihat kunjungan kedua ya. Data kunjungan kedua itu kan pengaturan kelasnya yang merahnya tambah panjang. Berarti itu yang skor 1 berarti kan belum ya, masih kurang banget itu semakin banyak. Nah, apa yang terjadi? Yuk teman-teman. Kami diceritain gitu loh, apa sih yang terjadi itu? Kenapa sih kok pengaturan kelas sampai melonjak nilai merahnya? Tambah panjang. Kenapa ya? Bu Lili, silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Lilis. Mm-mm. Mungkin pada saat observasi awal itu kita masih melihat itu memang pengaturan kelas rata-rata dari menti-menti kami itu belum bisa maksimal ya, masih banyak kekurangan sekali. Tapi masih ada rasa-rasa yang dulu, rasa kemanusiaan yang ada itu. Kasihan gitu maksudnya Bu. Iya, rasa kasihan. Kemudian pada saat pembakalan yang kedua observasi itu akhirnya kenyataan. Memang awalnya kita sudah berpikir rata-rata dari mereka itu pengaturan kelasnya untuk membagi anak dan pengaturan lospatnya juga. Jadi seperti itu. Jadi itu yang kami rasakan sebagai itu. Dan pada kenyataannya menti itu lebih banyak tidak berbicara, mereka tidak mau berbicara tentang itu, mereka lebih banyak berbicara tentang misalkan yang lospat itu, kemudian gizi, padahal yang menurut saya sih yang lebih dibutuhkan mereka seperti itu, yang pengaturan kelas. Tapi karena kita berpusat di menti merasa yang lebih urgent adalah di itu, tapi kita mengobservasi itu ini sebetulnya kurang gitu ya Bu Lili ya. Ya, kalau saya kan kalau pengaturan kelas itu kan bagaimana anak-anak supaya enjoy, senang ketika masuk gitu. Kalau pengaturan kelasnya bagus dan jadi anak tertarik, menarik untuk sekolah gitu. Itu yang saya rasakan. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, ada lagi yang lainnya? Nih Bu Lili ini di observasi pertama Mbak Dina ternyata masih ada nilai kasihan. Yang observasi kedua itu apa adanya. Jadi garisnya panjang yang merah. Lebih objektif. Nah, oke. Ada lagi mungkin yang berbeda. Nah, tapi penting saya sampaikan ke teman-teman mentor ya. Pengaturan kelas yang di sini itu lebih berarti pada fleksibilitas guru untuk mengadopsi minat dan kebutuhan anak. Jadi bukan pengaturan kelas yang berarti anaknya duduk diam, tidak bergerak, yang bicara hanya gurunya, anak pasif, itu bukan pengaturan kelas yang kami maksud ya teman-teman. Bisa lihat lagi nih di lembar observasi ya. Pengaturan kelas itu lebih pada bagaimana sih guru bisa menerapkan fleksibilitas, nggak kaku, sehingga bisa mengadopsi minat anak dan kebutuhan anak.
Jangan diterjemahkan pengaturan kelas itu, kelasnya rame, anaknya lompat sana lompat sini. Lah, anak-anak lompat sana lompat sini dalam rangka apa? Apakah dalam rangka mereka sedang pada tahapan untuk eksplorasi? Sangat wajar anak-anak melompat ke sana kemari. Apa mungkin pada tahapan masih ini perkenalan pertama dengan Luspad, sehingga mereka masih pada tahapan serba terheran-heran, ada mainan yang baru, kok menyenangkan, kok bisa dilempar-lempar, bisa di ini. Jadi kalau bahasanya Mbak Dina itu euforia. Jadi mereka masih anak-anak masih lagi seneng-senengnya gitu. Pasti ada tahapan seperti itu. Nah, nanti kan kita udah jelaskan tuh kemarin. Kalau tahapan anak masih seperti itu, nanti posisi guru harus seperti apa? Nanti kita akan bahas itu di PPG 2, Mbak Dina. Materinya udah saya masukkan di situ bagaimana caranya untuk mengatasi hal seperti itu. Oke, teman-teman. Ini kenapa saya sampaikan di sini supaya teman-teman tidak merasa bahwa kelas yang benar itu adalah kelas yang diem. Ya, bukan anak-anak yang diem, duduk manis. Maaf, kalau mengerjakan LK kan gitu ya. Dah, nggak ada suara, anak-anak cuma mewarnai atau mengurutkan apa, tapi itu bukan yang berarti guru bisa mengkondisikan. Saya agak nggak gimana gitu dengan istilah mengkondisikan, karena anak-anak itu fitrahnya itu adalah bergerak. Fitrah anak itu kalau tidak bergerak sama dengan sakit. Kita kan lebih, kok bocah ini diem aja ya, jangan-jangan sakit. Itu fitrahnya anak. Sehingga kalau fitrah anak itu kita paksakan jadi anak harus duduk diam, tidak bergerak, kayak anak-anak yang model mahasiswa atau model SMA gitu, ya beda banget. Karena memang mereka harus memenuhi rasa motorik kasarnya dulu. Mereka memang seperti anak belajar melalui bermain, sehingga justru bagaimana guru bisa menyikapi hal itu saat merancang pembelajaran yang berpusat di anak, bukan berpusat di guru. Nah, kalau nanti terjemahannya dari anak kelasnya tenang, diem, nggak ada apa-apa, bukan seperti itu. Kalau teman-teman yang sudah sempat ke sekolah saya, bisa lihat deh, di tempat saya tidak ada yang namanya mengkondisikan, karena kami adanya kesepakatan sebelum bermain. Dan itu anak-anak saat aktif, gurunya cuma ngomongnya sedikit-sedikit, itu manajemen kelasnya udah sampai seperti itu. Saya yakin teman-teman di Sidoarjo juga pasti punya lah beberapa trik untuk lebih melihat saat nanti, ternyata seperti ini caranya. Jadi bukan yang anaknya diem ya, anaknya pasif, itu berarti dia pengaturan kelasnya bagus, tapi lebih pada bagaimana guru bisa mengakomodasi anak, minat anak. Jadi kalau anak sampai misalnya nih, anak sampai tanda petik berulah, itu harusnya kita lihat dulu ini karena yang disediakan guru tidak sesuai dengan minat anak, atau mungkin ada hal yang lain. Bisa berarti bukan karena guru tidak bisa tanda petik mengkondisikan anak, tapi yang disediakan itu tidak sesuai dengan minat anak. Anak bosan. Kalau anak bosan ya udah dia akan bergerak sesuai dengan yang dia mau. Di situ ya. Oke, kita akan bahas lagi. Kita akan banyak yang kita diskusikan hari ini. Ya, di penilaian perkembangan anak juga panjang, tapi sudah tidak sepanjang di observasi pertama. Lalu komunikasi guru dan anak, ini nanti kan ada fenomena yang menarik ini, karena kalau di nilainya komunikasi itu sedikit, tapi ternyata nanti kita lihat tantangan yang dihadapi guru justru di situ tuh tinggi. Nih, dari 3 kelompok besar tadi, ini kita coba nih kalau skor minimalnya 70. Memang skor untuk minimal lulus itu 60. Tapi kita coba dengan minimal 70. 70 itu nilai ideal. Nilai baik itu 70, itu ideal. Nah, ternyata kalau kita lihat yang secara garis besar itu kalau kita hitung ini Pak, 7% dari 200 menti, hanya berapa yang nilainya di atas 70? Sedikit ya. Nah, kita lihat kalau di perkembangan anak 7%, tapi di pembelajaran itu 0 loh. Jadi di bagian pembelajaran seperti tadi kan memang nilainya belum ada yang 60 ya, malah masih di bawah 50. Di ini berarti memang kalau dilihat dari sini, dari skor yang diberikan teman-teman ke Menti, masalah utama yang dihadapi teman-teman kita di lapangan itu adalah di bagian pembelajaran. Kesehatan gizi tidak masalah.
Tapi pembelajaran ini yang masih masalah nih. Ini pasti terkait dengan, tantangan guru. Nah, kita lihat benar nih. Kita lihat ya yang di kunjungan kedua di sebelah kanan. Untuk poin lainnya udah mulai turun, kurangnya motivasi guru, tapi yang nih jumlah anak tidak sih antara guru dan anak yang sekian banyak itu membuat tidak bisa optimal stimulasi pada anak. Nah, itu makanya trennya naik. Lalu ada keterbatasan waktu mengajar. Nah, ini poin menarik ini. Yang dimaksud keterbatasan waktu mengajar itu apa? Apakah berarti bahwa sudah habis masa ini jamnya belajar sudah selesai, tapi anak-anak belum selesai main? Nah, kalau begitu nggak masalah. Kalau anak belum siap main, masih asyik main, sementara waktunya udah saatnya untuk pulang, berarti yang dilakukan guru adalah tinggal menanyakan ke anak. Nak, jamnya pulang nih. Tapi kok Bu Guru lihat kalian masih asik, enaknya bagaimana ya? Apakah kalian pengen melanjutkan untuk ini untuk besok pagi? Apa yang harus Bu Guru siapkan? Guru mau nambahin apa? Itu mungkin atau yang dimaksud apa? Kita akan tanya nanti ya ke teman-teman mentor nih. Yang garis-garis apa panah merah yang kita perhatikan. Lalu ada di situ kurang dukungan dari orang tua, kurang dukungan terkait penerapan bermain di pusat di anak, kurang dukungan pada penggunaan Luspar, ya kita akan diskusi. Termasuk juga dukungan dari kepala sekolah tuh kurangnya dukungan dari kepala sekolah meningkat. Nah, kita akan diskusi bareng-bareng di sini dulu. Teman-teman terserah mau membicarakan yang maksudnya itu di mana? Apakah yang di bagian kurang dukungan dari orang tua, kurang dukungan dari kepala sekolah, atau jumlah anak terlalu banyak, atau keterbatasan waktu mengajar? Siapa yang akan menyampaikan pendapatnya dulu? Sambil ingat-ingat tuh, Mentiku tuh di sini loh soalnya Bu masalahnya. Iya, saya paling paling tergelitik dengan keterbatasan waktu ngajar nih. Ini buat saya sangat menarik karena kalau yang kurang dukungan dari orang tua, kurang dukungan dari kepala sekolah itu memang tanda petik masalah klasik ya. Dengan penerapan metode bermain yang berpusat di anak, penggunaan luspat itu klasik banget, itu pasti beberapa yang masih berada di zona nyaman itu malas untuk beranjak berganti itu malas karena memang tadi kita sempat bahas di depan bahwa untuk bisa melakukan perubahan pertama yakin dulu bahwa itu harus bisa. Nah, keyakinan untuk bahwa itu bisa berlaku itu masih rendah. Kalau belum yakin mana mau mencoba. Karena yakin dulu coba. Nah, setelah itu baru merasakan oh ya. Nah, ini kayaknya seperti apa? Silakan teman-teman mentor siapa yang menyampaikan. Saya pengen di keterbatasan waktu ngajar dulu. Ini maksudnya apa? Keterbatasan waktu ngajar. Jadi kalau kita lihat data yang tadi, tantangan dihadapi Menti yang menunjukkan tren naik adalah terbatasnya waktu ngajar. Siapa yang akan menyampaikan nih dari mentor? Saya Bu, Oke, silakan. waktu mengajar yang di saya itu seperti saya punya mimpi, kebetulan dia itu ingin meningkatkan praktik gizi seimbang kepada orang tua. Nah, mimpi kami itu ingin dia mampu memberikan contoh-contoh makanan yang sehat itu seperti apa. Praktiknya karena kesibukan yang atau padatnya aktivitas di kelas sehingga untuk menyampaikan optimal. Maksudnya terbatas di situ. Ini menyampaikan ke orang tua atau ke anak pun? Karena namun karena keterbatasan waktu yang mungkin dihabiskan untuk lebih ke anak-anaknya. Oke, Bun, saya jadi pengen tanya Bu Widi.
Ini sekolahnya Menti memang sekolah khusus untuk anak ABK atau sekolah bagaimana, Bun? Sekolah reguler sebenarnya, namun Inklusi? tapi ada di sana ada memang. Inklusi Tapi ya? ya inklusi. Tapi Perbandingan antara anak inklusi dengan anak yang anak yang berkebutuhan dengan anak yang tanda petik normal, perbandingannya berapa, Bu, dalam kelas ya itu, Bu? bisa dikatakan 50-50, Bu. Iya, 50-50. betul. Wow. Padahal kalau ada seperti itu, ini saya menyampaikan dari materi kami ya. Iya, Kalau ini kan nanti bisa juga menyampaikan ke mungkin bantuan ke kepala sekolah ya. iya, Kan perbandingannya sebetulnya kan tidak boleh 50-50. betul. Ya, perbandingan itu yang paling banter adalah kemarin Pak Beni menyampaikan Memang kan sebenarnya sekolahnya itu reguler, namun dikedapati setelah berjalan itu ya meskipun hanya sedikit itu ada indikasi ke sana. Seperti itu. Indikasinya seperti apa, Bu? Ya misalkan mungkin speech delay, tapi masih bisa di apa ya di support seperti itu. Kemudian apalagi ya selain speech delay mungkin gerakan motorik Motorik gitu. kasarnya gitu maksudnya Motorik kasarnya ya yang kaku gitu. tapi bukan cerebral palsy, bukan CP. Bukan. Speech delay-nya dalam artian dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya karena masih usianya kurang atau memang dia benar-benar speech delay yang ngomongnya terbatas banget. Kalau menurut usia harusnya memang sudah lancar, namun ya mungkin belum seperti yang lain seperti itu. Jadi ya di sisi lain ada mereka bisa berbicara, namun juga masih ada kekurangannya jika dibandingkan dengan usia. Nah, ada juga yang nggak nampak kalau anak ini berkebutuhan, namun ada indikasi seperti itu. Oke. Saya mengingatkan teman-teman mentor juga ya dari materinya Pak Beni itu, karena kebetulan saya juga ikut nyusun materi modul itu, untuk kita bisa tanda petik memberikan judgement bahwa anak ini berkebutuhan khusus itu membutuhkan tahapan yang panjang. Ya. Termasuk kita harus ada penguatan, kalau teman-teman ingat sampaikan Pak Beni adalah ini harus melakukan pemeriksaan di klinik tumbuh kembang dulu. Iya, anak ini berkebutuhan khusus seperti ini, dia membutuhkan apa ya? Nah, misal nih, kita lihat murid kita tuh kalau ngelihat apa-apa selalu matanya krip-krip, jadi dia pernah nih pengalaman, matanya agak merem-merem gitu, apa ya, krip-krip tuh Mbak Dina, kurang ngerti bahasa Indonesianya. Jadi dia kayak berusaha fokus gitu. Nah, terus kita sarankan ke orang tua untuk diperiksakan, ternyata benar, anak itu low vision. Ini gimana? Oh, kita kasih dia kesempatan duduk lebih dekat dengan guru, nanti kalau gurunya bawa apa, dia akan bisa melihat lebih jelas gitu. Karena kan nggak pakai kursi ya, kalau di TK kan nggak pakai seperti kalau di SD mungkin duduknya paling depan, tapi kita tuh masih usia PAUD, sehingga dia kita kasih kesempatan duduknya dekat guru, jadi dia kalau gurunya lihat apa, lihat kacamata yang tebal banget. Nah, itu kita bisa ngomong dia low vision karena memang sudah ada pemeriksaan. Ya, jadi nanti sampaikan ke mentinya deh Bu, saya minta tolong ya, coba sampaikan ke orang tua untuk ke klinik tumbuh kembang. Karena kita untuk memberi khusus sangat berhati-hati di situ, karena apalagi kalau kita mau sekolah inklusi, ya sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan itu kan namanya sekolah inklusi. Itu kan perbandingannya 20%. Sekolah saya juga ada anak yang speech delay, tapi memang benar speech delay. Speech delay-nya apa? Karena apa? Kami sudah tahu kan sudah konsultasi dengan orang tua murid dan memang sekarang sih bicaranya sudah mulai, dia kan masuk sekolah saya umur 2 tahun.
Nah, 2 tahun dari sekarang masuk sudah usia 4 tahun, dia udah mulai bisa bicara, tapi bicaranya masih agak kayak robot, tapi sudah lebih dipahami. Nah, itu karena dia benar-benar speech delay dan memang ada buktinya, udah ada ke klinik tumbuh kembang. Jadi tolong sampaikan Bu Widi nanti ke mentinya untuk Iya. coba jangan mengklaim bahwa kelasku banyak anak-anak yang ABK. Dari mana? Apakah sudah melalui pemeriksaan di Tumbang ya, klinik tumbuh kembang? Itu akan sangat bagus. Atau mungkin kalau dia curiga anak ini, kayaknya menurut saya ini ada keterlambatan deh. Kan kita ada di DTK kemarin ya. Iya. Di DTK itu kan bisa dilihat di situ di bagian mana yang dia yang kurang. Tapi apakah itu yang kurang itu begitu parahnya sehingga harus masuk di kategori APK atau tidak? Nah, yang bisa menentukan itu ada di klinik tumbuh kembang. Makasih Bu Widi ya. Jadi saya titip sekalian Oke. sampaikan betul. Agak hati-hati dengan ini karena orang tua mana sih yang mau anaknya dicap ABK ya? Padahal aku juga ABK. Tapi nggak masalah sih, karena sudah tahu dari awal. Oke, ini bagian dari ini apa? Kalau kita kan tujuannya untuk mengidentifikasi kemungkinan murid itu. Terus nanti kita kalau sudah tahu, oh iya, kayaknya ada indikasi, kita masukkan tumbuh kembang. Setelah itu kita tahu apa yang bisa kami lakukan selaku guru PAUD untuk anak ini. Ingat, guru PAUD itu bukan spesialis nangani anak ABK. Karena kita ada pelatihan khusus untuk sekolah inklusi sebetulnya. Ada itu dari sekolah inklusi, jadi ada pelatihan untuk apa yang bisa dilakukan, bagaimana melakukan itu ada semua. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ya, jadi itu dia kalau saya lihat dari yang disampaikan Bu Widi itu bukan ke masalah di kurangnya waktu ngajar, tapi itu lebih pada manajemen kelas, Iya. pengaturan kelas, ya. Karena kalau kurangnya waktu ngajar itu lebih pada gini loh, waktunya hanya dari jam 8 sampai jam 10, sementara tengah-tengah ada jam istirahat. Nanti begitu anak-anak masuk, wah harus lupa lagi tadi lagi main apa, udah mainnya berbeda. Nah, itu terus gurunya merasa waktunya kurang nih, tadi belum tercapai nih tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita merasa waktu kurang itu kan tujuan pembelajaran yang kurang, Iya. belum tercapai. Terus bagaimana caranya? Anak-anak masih aktif main, apa yang harus dilakukan? Gitu. Oke, Bu Khairul, silakan tambah Bu. Itu yang kurang pengaturan waktu itu mungkin karena mereka itu kurang mampu dalam memanage waktu itu, Bu. Kadang pembukaannya yang panjang sehingga waktu intinya itu yang habis sehingga anak-anak belum semua mainan belum selesai satu mainan itu intinya sudah habis waktu intinya sehingga pengaturan waktunya itu yang kurang bagus karena itu tadi. Kalau di Minti saya begitu, Bu. Jadi pembukaannya itu misalnya hafalan apa gitu banyak banget gitu ya, Bu. Nanti ice cerita breaking banyak banget iya, sampai betul, 1 jam betul, lebih gitu ya. Betul, sehingga inti saya kayak gini loh. Terus waktunya ya mene harus istirahat. Itu yang Minti saya alami, Bu. Oke. Nah, saya pengen ngajak teman-teman semua ini berdiskusi nih. Menurut teman-teman, apakah pelajaran di PAUD itu jam istirahat itu jadi modelnya seperti itu. Sehingga sekolah lain tidak berani untuk berbeda. Nah, pertanyaan saya adalah, perlukah jam istirahat di PAUD itu diletakkan di tengah-tengah kayak anak SD? Anak SD kan jam 9 lebih 30 istirahat 30 menit, nah jam 10 masuk lagi ganti pelajaran. Nah, untuk di kelas PAUD nih, di tanggapan PAUD nih, menurut teman-teman mentor, bagaimana? Jam istirahat sebaiknya di mana? Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Lilis. Kalau menurut saya dan sudah kami terapkan juga di sekolah, kalau jam istirahat PAUD kami nggak saklek ya jam di jadwal jam segini sampai jam segini. Kita melihat kondisi ke anak. Jadi misalkan kalau sudah tidak kondusif lagi, sudah mulai anak-anak sudah
itu sudah mulai bosan. Nah, di saat itu saya selalu guru juga selalu akan melihat lagi evaluasi. Oh, ini ternyata anak sudah mulai bosan ya. Akhirnya diberi waktu untuk istirahat. Istirahat maksudnya istirahat itu kan tidak hanya istirahat makan ya Bu, istirahat main. Jadi anak-anak sudah waktunya bermain outdoor nih. Jadi kita alihkan ke situ setelah dengan ice breaking, dengan kegiatan playtime. Jadi setelah sudah sudah anak-anak sudah ini kan energinya sudah tersalurkan, kembali lagi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Seperti itu mungkin ya. Dengan cara seperti itu apakah anak jadi setelah istirahat jadi lebih bisa fokus lagi atau fokusnya berganti, Bu? So far sih ini ya sudah bisa fokus lagi, tapi tergantung juga dengan Bu Guru, juga dengan materi yang disampaikan Bu Guru juga ya, makanya juga strateginya Bu Guru seperti apa. Kalau memang Bu Guru bisa mengemas itu dengan baik, pastinya juga akan lebih fokus lagi anak-anaknya. Tergantung strategi guru ya, kegiatan main yang dirancang. Ya, terima kasih Bu Linda. Teman lain akan menambahkan? Bu Linda sudah, ada yang akan menambahkan lagi? Karena yang saya lihat selama ini kalau saya visitasi ke sekolah-sekolah itu adalah anak-anak tuh ada jam istirahat di tengah-tengah mereka main. Mereka pergi keluar lalu mungkin 30-15 menit masuk itu sudah ambyar. Yang diterapkan di sekolah saya, ini sekali lagi sekolah saya ya, mungkin teman-teman boleh pendapat boleh tidak, ini di sekolah saya adalah kita dalam pemahaman kita adalah saat anak bermain itu sama dengan saat orang dewasa bekerja. Dan saat itu mereka benar amat sangat fokusnya tinggi gitu. Sehingga kalau fokusnya anak yang pas lagi tinggi itu hentikan cek, sekarang saatnya istirahat, teman-teman belum main di luar, main bebas 30-15 menit. Masuk lagi untuk mengembalikan mereka untuk fokus di posisi tadi, misalnya posisinya fokusnya kalau kita pakai penggaris itu mereka di posisi 8. Diputus cek, istirahat keluar. Saat anak masuk lagi, nilai fokusnya tuh turun ke 5. Mau digenjot lagi oleh guru masuk ke ini udah susah, karena biasanya kalau anak-anak main di luar, main di outdoor itu sudah kondisi capek kan, keringetan, haus, jadi sudah nggak bisa fokus lagi. Sehingga sekolah saya sekarang menerapkan anak-anak saat pagi baru datang, itu justru 30 menit mereka main di luar. Baru datang 30 menit main di luar. Setelah itu, setelah masuk, mulai dengan pembelajaran, itu mereka asik banget mainnya tuh nggak ada bosannya, karena permainan disiapkan oleh guru-guru di sekolah saya adalah sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Jadi anak itu memiliki pembelajaran. Dengan demikian mereka fokus banget, sampai nggak terasa tuh udah saatnya makan siang. Karena di tempat saya kalau habis makan siang harus pulang. Biasanya guru akan ngapel, 5 menit lagi sudah saatnya makan siang nih. Bagaimana enaknya kita nih, kalian masih asik banget. Pokoknya ini jangan dibongkar. Kita besok masih mau lanjutin lagi. Oke, Bu Guru nyiapkan apa? Bu Guru tambahkan apa? Setelah itu udah, kita sepakat apa nih? Udah yang enggak dipakai lagi luspatnya dikembalikan tempatnya, tapi yang ini jangan ya Bu Guru, ini mau dilanjutkan besok pagi. Oke, fine. Seperti itu. Setelah mereka makan, anak-anak pulang. Nah, jadi udah nggak ada tengah-tengah, karena dari pengalaman kami kalau itu tadi pas sudah di level 8 fokusnya anak, kita putus dengan istirahat, saat mereka masuk lagi level fokusnya udah turun jadi 5 atau 6. Ini di sekolah saya, mungkin di Sidoarjo teman-teman punya hal yang berbeda. Oke, terima kasih Bu Linda ya ini masukannya. Oke, saya akan lanjut. Mudah-mudahan teman-teman masih fokus nih ya. Karena kita akan banyak pertanyaan diskusi di sini. Oke. Sudah terlihat paparan saya? Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di bimbingan yang diberikan yang saya sampaikan tadi ini. Bimbingan diberikan pada topik mentoring kunjungan banyak di penggunaan media
belajar, lalu Adi belajar melalui main, membangun pola pikir STEM. Kita lihat yang kedua, kita lihat paling masih belajar. Diikuti berikutnya adalah komunikasi guru anak, pengaturan kelas. Ini ada 3 hal nih. Saya pengen bertanya teman-teman ini, rata-rata kita mengalami kesulitan pada penggunaan media belajar. Penerapan belajar melalui bermain juga dan komunikasi kalau kita lihat secara utuh tadi, karena ini maksudnya juga di kelas. Mengapa sih apa yang butuh dikuatkan lagi dari narasumber terkait ini? Karena kita kan akan ada PPG 2 ya, terakhir ketemu dengan narasumber nanti dengan saya sama Bu Elisa. Kenapa ya? Mengapa nih? Teman-teman silakan sampaikan dari hasil. Yuk, saya akan mulai ngetik, teman-teman. Yuk, mengapa rata menti mengalami kesulitan pada penggunaan media belajar atau LUSPAD? Belajar melalui bermain, Mohon izin. komunikasi. Oke, Bu Ulfa, silakan Bun. Bentar ya, saya nggak lihat ini kamera. Ini ya Bu Ulfa. Bu Maria Ulfa, silakan. Buka dulu mic-nya, Bun. Makasih. Ya, Bu Ulfa. Kalau sepanjang pengamatan saya dan alhamdulillah sudah diupayakan dengan mengumpulkan dari siswa dan orang tua melalui PR. Jadi PR-nya bukan PR baca tulis, tapi PR mengumpulkan LUSPAD. Alhamdulillah. Nah, waktu mengatur di observasi yang kedua itu kami lihat LUSPAD itu diaturnya jadi satu jenis di satu tempat. Satu jenis di satu tempat, begitu Bunda. Nah itu akhirnya anak-anak itu ketika dia membutuhkan itu akhirnya hilir mudik di kadang-kadang rebutan kan tempatnya juga jadi jadi kurang kondusif lah tempatnya karena tadi harus ke sana harus ke sini ngambilnya itu seperti itu yang kami lihat. Jadi belum diatur kayak Bu Ulfa lihat di sekolah saya yang satu. Betul. Jadi ada beberapa gitu ya. Tidak satu tempat ada beberapa invitasi macam-macam, tapi satu macam ada sih 2-3 macam, mungkin 4 macam, tapi di satu tempat itu hanya ada di situ. Di tempat yang lain itu LUSPAD yang berbeda. Namanya anak itu kan pengen dia bermain itu menggunakan LUSPAD yang ada di tempat A sama yang ada di tempat B. Jadi sehingga kelasnya kan kecil juga Bunda ya. Jadi akhirnya ngumpul bahasa Jawanya itu seperti itu. Itu yang ngumpul semua lihat. Gitu ya, susah ngambilnya juga. Susah mengambilnya. Jadi lalu lintas anak itu terhambat di situ seperti itu. Yang kalau saya lihat itu. Dan untuk komunikasi juga begitu. Ketika kami amati itu mereka merasa mereka sudah nanti ini sudah memberikan kalimat terbuka gitu. Tapi kalimat terbukanya tadi ya masih sangat terbatas, masih lots itu. Seperti itu. Kalimat terbukanya masih lots ya? Masih lots. Jadi paling mentok itu di yang ketiga, tingkat ketiga itu, di tangga ketiga itu. Ketika kemudian kami ajak diskusi, itu baru baru begitu. Jadi memang di situ itu saya itu memang di penataan tempat bermain tadi, pengaturan kelas, dan bagaimana berkomunikasi dengan anak. Kadang anak itu belum selesai bercerita itu gurunya udah ngurus yang lain. Iya. Begitu. Atau anak belum selesai bekerja sudah ditanya. Nah, itu juga jadi ganggu fokus anak gitu ya. Betul. Jadi kurang sabar dalam menunggu atau mendampingi anak bermain. Seperti itu. Oke. Besok berarti ini saya kuatkan lagi di sini, Bu Ulfa.
untuk Selamat PPG 2. dulu. Terima kasih, Bun. Ye. Oke, ada lagi dari Bu Naili. Silakan, Bun. Terima kasih Bu Lilis. Rata-rata teman-teman Menti kesulitan menggunakan media lospat itu sepertinya masih pada masa transisi dari menggunakan lospat terbuka dan lospat yang jadi. Maksudnya jadi terbuka itu gimana? Maksudnya jadi itu yang mungkin dulu itu kayak mobil-mobilan itu sudah tersedia dalam bentuk mobil-mobilan gitu loh Bu Lilis. Oh, pabrikan gitu ya? Ya, terus Ya, habis jadi itu alamatnya teman-teman itu sama masih kirim do grup ya. Kayaknya Grup ada apa yang tadi? bocor. Sebentar. Bu Naili bocor. Sebentar, Bun. Oke, ulangi, Bu. Gimana, Bu, tadi, ya, Bu? jadi teman-teman masih berada pada masa transisi antara menggunakan lospat terbuka dan lospat bahan pabrik yang sudah jadi. Sehingga mereka juga kesulitan memantik siswa-siswinya membuat sebuah kreasi dari lospat yang sudah disediakan, padahal lospatnya sudah beragam. Misalnya nih, disediakan macam-macam lospat dan di situ ada balok. Itu rata-rata anak-anak ngambilnya yang balok, Bu Lilis. Atau ada Lego. Jadi rata-rata yang diambil itu yang Lego. Yang Anak-anak pabrikan masih gitu ya? Pripon? Yang pabrikan yang dipilih anak-anak. Oke. Terima kasih. Ini kayaknya memang masalah klasik ya, Bun. Karena kemarin waktu saya visitasi itu juga lihatnya seperti ini. Jadi karena ada itu Lego sama balok yang sudah namanya apa ya? Balok geometri ya, Bu ya? Yang ada segitiga, segi empat, terus bentuk yang untuk kubus apa itu? Anak-anak itu masih terpolanya di situ, jadi belum bisa keluar apa kalau saya bilang belum bisa berkreasi out of the box untuk menggunakan hal yang lain. Nah, ini bagus banget poinnya Bu Naili. Mungkin bicara dengan Kementinya. Sementara saat menata invitasi coba itu disembunyikan. Lego, kalau pabrikan udah jadi bentuk-bentuk diganti dengan kayu-kayu gelondongan, terus peralon apa? Kenapa? Itu nanti akan memantik anak untuk lebih kritis lagi biasanya. Karena kalau kita pakai anak pakai Lego, itu kan sudah ada sudut-sudut yang membuat dia bisa terkunci krek gitu ya. Jadi dia nggak gerak. Beda kalau dia misalnya kayak gelondongan kayu yang dipotong kecil-kecil, mereka untuk nyusun ke atas pun butuh usaha sendiri kan? Karena nggak bisa terkunci. Dia harus berpikir bagaimana supaya ini bisa tegak berdiri. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat ini lebih tegak berdiri. Itu karena anak dipancing. Nah, itu pentingnya nanti guru menggunakan komunikasi menggunakan HOTS. Apa yang bisa kamu lakukan supaya tumbukan balokmu ini lebih kuat, nggak gampang rubuh. Nah, itu contohnya. Makasih banget loh, Bun Naili. Memang nanti besok saya kuatkan ya di materi PPG 2 untuk para menti biar lebih paham bahwa sebetulnya mainan pabrikan itu karena anak-anak dulunya kan modelnya kan pakai LKC gitu ya. Setelah LK selesai main bebas, kan pakai main pabrikan. Itu ya udah dipakai seperti itu aja. Lego gampang tinggal diklek-klek. Lego bagus buat anak yang memang dia punya daya kreatif tinggi, tapi itu jadi terbatas. Dan yang disampaikan Bu Ulfa tadi betul banget. Kebanyakan itu kan Lego ditaruh satu keranjang sendiri, satu keranjang sendiri, tidak diatur dalam invitasi yang menarik. Saran kami memang mainan pabrikan yang sudah tinggal dipakai gampang gitu, disisihkan dulu. Nanti kalau anak-anak sudah terbiasa menggunakan lospat yang material terbuka itu, baru nanti dikeluarkan untuk melengkapi. Jadi kalau misalnya nih di sekolah saya Bu Naili, kan anak-anak kemarin lagi membuat ini apa? Mereka kan proyeknya membuat jalan tol. Nah, itu mereka juga menggunakan mobil-mobilan, tapi jalan tolnya udah jadi, terus mereka taruh mobil-mobilnya di situ. Cuma sebagai aksesoris. Terus ada yang misalnya pohon plastik mereka bawa dari rumah tuh Bu. Karena mereka bawa pohon-pohon plastik, bawa apa, mereka pakai itu hiasan. Tapi lainnya tuh betul-betul mereka buat jalan tol yang ada rest area, ada itu baru mereka pakai di situ. Itu sih. Ya, makasih Bun. Jadi ini ya, karena mereka transisi menggunakan lospat pabrikan, lospat terbuka sehingga sulit memantik anak dan juga di sisi lain anak masih belum paham mau disuruh pakai apa gitu kan. Saking terbiasanya disuruh tuh Bu. Saking terbiasanya anak itu
diarahkan sehingga daya kritis mereka berkurang. Ini makanya kenapa kok kita minta anak-anak mulai digelitik rasa ingin tahunya dan menggunakan kegiatan yang berpusat di anak supaya anak-anak bisa jadi nggak pasif lagi. Atur nuwun, Bu. Oke. Berikutnya. Siapkan tadi ada yang resen Bu siapa ya tadi ya? Saya lupa loh. Tadi ada yang resen. Siapa ya? Siapa yang akan menyampaikan lagi? Kalau enggak saya yang tanya, apakah Pak Rementi sudah bisa menggunakan kosakata STEM? Menurut pengamatan teman-teman kemarin saat observasi, apakah sudah menggunakan ukurlah, bandingkan, apa yang terjadi bila? Sudah begitu belum? Teman-teman? Saya silakan Bun. Saya nggih bisa nggih. Ya, boleh. Oh, banyak yang belum. Oh, Lili, oke, ya. Nggih. Mohon maaf, Bunda. Kalau di tempat kemarin di mente kami itu lospat tuh pertama diobservasi itu pakai lospat, Bunda. Nah, kemudian di observasi kedua itu berubah lagi, nggak pakai lospat, gitu. Nggak pakai lospat. Kenapa Bun katanya? Kemudian gini, katanya gini, loh Bunda, saya loh Bunda sampai bingung bagaimana wali murid itu semuanya protes. Karena Bunda di situ itu kan ada anak ABK. Anak ABK itu di situ tidak ada guru sedonya. Untuk mengawasinya itu kurang gitu loh Bunda. Karena ABK-nya itu nggak ada guru sedonya, berarti kurang gurunya. Kemudian kembali ke lospat itu karena gini loh. Kenapa sih Bunda kok pakai lospat ini? Kan di rumah juga mainan. Pakai LK. Oh, pakai lospat diprotes gitu. Oke, Iya, diprotes lagi. Kenapa mainan juga di rumah sudah mainan, kenapa di sini kok mainan lagi? Oh, nggak masuk kelas aja. Gitu. Kemarin itu kan di lospat Ibu di luar, pengen tuh suasana karena kelasnya kecil. Karena pakai lospat tuh gurunya tuh senang. Saya senang Ustazah pakai lospat pada observasi pertama itu senang karena beliau itu merasa kelas saya itu kecil. Kalau saya pakai lospat itu Bunda bisa di depan kelas itu lebih luas, lebih senang. Tapi sekarang saya bingung sampai ada protesan dari wali murid itu sampai di share di status gitu loh. Oh, sudah bayarnya mahal. Kenapa kok mainan tambah anak saya sudah main di rumah kok mainan seperti itu, sini juga main lagi. Gitu sampai. Akhirnya itu berubah lagi. Gini lagi gitu. Orang tuanya kami di Bunda gitu. Main gitu, main aja. Gitu. Jadi orang tua belum paham bagaimana bisa mendidik anak menggunakan pendekatan bermain yang berpusat di anak gitu ya. Kemarin itu juga saya sudah langsung kemudian kita bagaimana maksudnya saran ke depannya itu gurunya kemarin tuh memutuskan untuk parenting gitu. Parenting lagi untuk bisa menjelaskan ke orang tuanya lagi. Nah, kemarin saya mengajak Bu Ulfa bagaimana caranya kita tuh bisa menyadarkan orang tua seperti ini. Akhirnya saya diberi saran sama Bu Ulfa, ya saya akan konfirmasi lagi pada sekolahan. Oke, good. Ya, ini bagus nih team up ya, tanya Bu Ulfa juga. Jadi saling menguatkan antar mentor. Jadi orang tua belum paham ya pembelajaran ya, di belum Bunda, yang benar ya. Itu sangat senang sekali gitu. Anaknya gimana Bu sebetulnya? Kalau Ibu anaknya lihat. Anak senang sekali. Yang akhirnya anak-anak yang ABK itu yang nggak mau masuk itu Iya, suara Ibu hilang. Iya. Keriting Bu suaranya.
Enggak Karena apa-apa, Bun. sanksi. Oke. Ya. Thank you, Bu. Matur nuwun. Oke. Ada lagi yang akan nambahkan? Ada lagi kan yang akan menambahkan? Ini untuk masukan kami para narasumber untuk nanti menguatkan di PPG 2. Terakhir ketemu dengan kami narasumber di PPG 2. Para menti terakhir ketemu itu. Tapi kalau teman-teman mentor masih bisa ketemu saya terutama. Apalagi teman-teman? Ada lagi yang akan nambahkan? Saya akan share besar. Oke, ini tadi yang disampaikan oleh teman-teman mentor, mengapa kok menti rata-rata mengalami kesulitan di penggunaan media belajar, penerapan belajar melalui bermain dan komunikasi. Ini satu, kesulitan dengan jumlah luspat, tapi dalam orang tua saat mengatur ragam main, satu jenis luspat di satu tempat, belum diatur invitasi yang berisi beragam luspat. Terus komunikasi masih menggunakan kalimat terbuka yang lots. Yang kedua masih transisi dari menggunakan luspat pabrika dan luspat terbuka sehingga kesulitan memantik anak. Banyak yang belum menggunakan kosakata STEAM. Observasi satu udah pakai luspat, tapi kedua justru balik ke LK lagi karena diprotes oleh orang tua. Jadikan status medsosnya orang tua ya. Jadi orang tua belum paham pembelajaran yang benar di PAUD. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, sini. Nah, nih sekarang ini kita akan melibatkan teman-teman kemarin saat dengan Bu Ellen juga udah kita diskusi di sini ya tentang goal mentoring. Coba kita lihat ini contoh yang merasa ya buatannya lu kok nggonku gitu kok punya aku dipakai. Kita hanya pakai untuk diskusi ya Mbak Dina ya. Jadi ini ada misalnya nih goal mentoringnya adalah mengintegrasikan LUSPAD dalam kurikulum pembelajaran. Yang mengintegrasikan siapa? Terus dalam pembelajaran seperti apa? Ini kan kurikulum pembelajaran itu seperti apa maksud teman-teman ya? Dari goal mentoring ini menurut teman-teman udah jelas belum sih? Ini yang menentukan goal mentoring teman-teman belajar kemarin siapa yang menentukan goalnya? Masih ingatkah? Menti. Kalau goal mentoring seperti ini, apakah sudah smart? Ya, kalau kita lihat ya, dari goal mentoring kan dikerucutkan menjadi RTL. RTL-nya di situ mengintegrasikan LUSPAD dalam kurikulum pembelajaran, rencananya adalah membuat rancangan kegiatan bermain, menyiapkan media LUSPAD yang semakin beragam, mengintegrasikan LUSPAD ke dalam kurikulum pembelajaran. Kok istilahnya pakai kurikulum pembelajaran ya? Setahu saya itu pada rancangan pembelajaran, bukan kurikulum pembelajaran, tapi rancangan pembelajaran. Kurikulum itu yang nyusun bukan guru, tapi adalah satuan pendidikan. Dalam artian ada tim yang nyusun. Di dalam kurikulum itu salah satunya ada RPP. RPP itulah ranah guru. RPP bisa pakai RPP harian atau teman mau pakai modul ajar, monggo. Tapi jangan menggunakan istilah pembelajaran, kurikulum pembelajaran, lebih pada rancangan pembelajaran. Kalau kurikulum itu ranahnya ranah satuan pendidikan. Siapa yang melakukan, Bu Indi, Bu Indi. Oke, jadi sebetulnya kalau kita pakai goal mentoring, kalau kita pakai bahasa SPOK, akan pada menti akan apa-apa gitu. Jadi jelas. Jadi ada subjeknya, siapa yang akan melakukan, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya, di mana atau bagaimana melakukannya. Contohnya seperti itu. Di contoh berikutnya, tadi kok nggak mau gerak ya. Wait. Nah, nih. Menurut teman-teman, goal mentoring seperti ini bagaimana ya? Ini unik loh. Mengenalkan pahlawan melalui belajar dan bermain. Goal mentoring itu, tujuan mentoring bukan tujuan pembelajaran. Teman-teman ingat itu ya.
Saya akan stop share. Saya akan pancing teman-teman. Apa sih bedanya goal mentoring, ya, tujuan mentoring dengan tujuan pembelajaran? Teman-teman tahu nggak? Siapa yang tahu? Yuk, sampaikan. Bu Ulfa, silakan Bun. Habis itu Bu Naili ya. Yuk. Bu Ulfa udah buka mic. Mohon maaf. Ya, kalau goal mentoring itu adalah tujuan yang akan dicapai menti yang disepakati ya. bersama mentoring, bersama mentor dalam kegiatan mentoring itu. Sedangkan kalau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang akan dicapai anak didik untuk mencapai capaian pembelajaran seperti itu. Jadi yang satu tujuannya menti sebagai guru, yang satu, kalau tujuan pembelajaran ya tujuannya anak yang akan mencapai itu. Bun. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang saya mau dengarkan pendapatnya Bu siapa tadi yang satunya Bu Maria ya? Saya Bu Lilis, Oh, tapi silakan. sama dengan Bu. Enggak apa-apa, Bu Reli sampaikan aja. Baru kok tiba-tiba hilang resennya. Iya, sehati sama Bu Mas Fia tadi. Jadi kalau goal mentoring itu yang dicapai menti atau dicapai teman-teman guru, kalau pembelajaran ya yang dicapai oleh anak-anak seperti itu. Oke. Kalau yang ditulis tadi sepertinya masih sesuatu yang harus dicapai anak. Kalau tujuan pembelajaran itu berarti adalah tujuan yang akan dicapai oleh anak. Tapi yang menentukan siapa? Yang menentukan itu guru. Guru. Kalau di goal mentoring berarti yang menentukan siapa? Mentor atau mentinya? Menti. Ditentukan oleh menti sendiri. Nah, kalau begitu yang saya tampilkan tadi itu sudah benar atau belum ya? Belum. Kurang tepat, Bu Lilis. Nah, di form laporan mentoring itu adalah goal mentoring pada saat itu. Berarti bukan goal pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran. Ada pahlawan. Tadi ada juga tuh tema yang muncul tuh selain pahlawan apa kemarin ya? Kebun atau apa? Ada 5 tema sih Mbak yang kemarin aku tandain, cuman yang aku munculkan yang pahlawan. Karena mungkin pas Oktober kemarin ya. November iya. Ya. Nah, ini loh teman-teman. Ini bedanya Mbak Dina, tambahin Mbak Dina. Kemarin dikuatkan sama Bu Ellen sebetulnya. Kuatkan lagi Mbak. Oh iya, ini kita tidak mentoring itu tidak bicara masalah checking tema, mengecek tema pembelajaran, mengecek ketercapaian pembelajaran, tidak. Kita bicaranya ini adalah pada apa yang mau dicapai pada saat itu dalam percakapan 15 menit, 30 menit, Bunda dalam percakapannya berapa menit gitu. Ini bagi saya langsung ini adalah pemindahan lesson plan, Mbak. Ini pemindahan RPP, pindahkan ke lampiran ini. Yang itu adalah tidak tepat. Kita tidak mengecek RPP. Kalau tadi Bunda-bunda sebelum datang tolong disiapkan dokumen-dokumennya. Boleh, akan sangat membantu bagi kita melengkapi observasi. Namun ingat, peran kita bukan asesor, peran kita bukan mengecek admin, peran kita adalah lebih dari administrasi. Jadi ini bagi saya administrasi belaka ini. Oke, pemanfaatan media IT, oke. Lalu apa sambungannya belajar malah bermain? Kalau mungkin nih Mbak belajar malah bermain. Oke, bagaimana strategi saya bisa mempraktekkan pembelajaran melalui bermain? Nanti akan ditanya lagi mungkin lebih dalam lagi. Apa yang sudah Bunda Dina ketahui nih kalau belajar melalui bermain? Oh, anak-anak harus senang dari anak. Nah, dari situ mengalirlah dikunci goalnya, baru kemudian apa yang sudah dilakukan, realitanya dan lain-lain. Jadi emang kalau percakapan mentoring itu seni ya, memang harus memadukan 2 bagian. Satu bagian keterampilan mentoring, satu bagian PAUD. Itu nggak bisa terlupakan, nggak bisa dipisahkan karena ya emang bunda-bunda ini terpilih menjadi mentor karena 2 hal tersebut. Sudah lulus Diksar, yang dianggap berarti konten PAUD-nya sudah cukup oke secara fondasi. Yang kedua, dibekali dengan keterampilan mentoring. Jadi jangan dilupakan ketika percakapan itu, keduanya harus diaktifkan. Ini kok pahlawan ya, kok yang dikemukakan pahlawan. Bu Ellen kemarin apa Mbak? Tidak semua hal yang Menti katakan harus kita benarkan. Bukan berarti kita salahkan, Bu salah Bu Lilis nggak kayak gitu bikin goalnya, tidak. Gimana Bun? Belajar mau bermain. Oke.
kita coba bagaimana kalau temanya dilepaskan dulu, Bun. Oke, Bunda belajar belajar dan bermain, atau bagaimana waktu training kemarin belajar melalui bermain atau belajar dan bermain? Oh iya ya, nanti. Oke, dari sini Bunda ingin apa tentang belajar melalui bermain? Jadi emang pengaktifan kedua bagian pengetahuan, Bunda, tidak bisa tidak. Ketika ada yang alert, ada yang alarm, ini perkataan mentinya kok nggak pas ya sama konten training kemarin. Bukan disalahkan, tapi diajak melihat lagi. Kemarin Pak narasumbernya siapa ya? Oh, Bu Sisil sama Bu Lilis ya. Coba kita ingat-ingat Bu Dina. Kemarin kata digunakan apa ya? Pembelajaran yang tepat untuk anak-anak usia dini itu seperti apa? Nah, jadi ingatkan kembali pada konten dari trainingnya. Begitu ya, jadi memang bukan asal mengisi form laporan mentoring ya. Ini form yang dipakai untuk bukti bahwa di percakapan mentoring, bukan untuk sebagai polisi ya Mbak Lilis. Kita tidak mempolisikan percakapan. Lebih pada evidence bagi program bahwa ini loh, ketika menti guru itu didampingi, mungkin menjadi sarana mereka untuk berubah. Menjadi ada temannya kalau mau ngobrol soal model percakapan yang grow. Gitu Mbak, ketoke ya. Ada lagi tema ada sesuatu yang terkait bukan di ranah menti tapi di ranah anak-anak ya. Jadi saya kuatkan dari Mbak Dina tadi. Jadi itu tujuan yang akan dicapai di percakapan yang hanya katakanlah 20 sampai 30 menit. Itu saja. Judulnya kan itu ya. Jadi teman-teman tolong dicermati ulang ya. Jangan sampai hal itu terjadi lagi di observasi ketiga. Nanti bingung lagi kita maksudnya apa ini gitu. Bedakan, kayaknya di observasi pertama udah kita jelaskan Mbak Dina ya. Bedakan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan percakapan mentoring. Ya, jangan khawatir kita tidak menyebut namanya. Jadi teman-teman, karena di sini kan apalagi terus Mbak Dina, siapa yang bukan guru dan anak didik? Lah, mentoring itu untuk pendidik kok, nggak ada hubungannya dengan anak didik. Ini siapa yang melakukan? Guru dan anak didik. Waduh, gitu nanti. Oke, tadi ada yang terlewat nih. Nah, tadi kan ini. Semua siswa membawa bekal yang padat gizi. Maksudnya, padat gizi ki apa tuh Mbak Din? Kayaknya saya dulu ngajarinya nggak padat gizi deh. Kembali ke kontennya. Kalau saya sih langsung tahu yang disebut Mbak Lilis berkali-kali itu gizi seimbang. Ya, Nah, jadi saya baca itu kemarin. Aduh, makanya saya ambil Mbak, karena ini kutujukan khusus untukmu. Karena saya mau milah-milah, jadi saya akan mengambil yang menurut selera saya dan oke, ini kayaknya menarik untuk didiskusikan karena langsung dengan narasumber gizinya begitu. Ya. Semua siswa membawa bekal yang padat gizi. Padat gizi itu bisa salah arti Mbak Dina. Nasinya dikit, lauknya banyak banget, itu bisa jadi persepsi itu dari padat gizi. Ingat ya, gizi seimbang. Ini kok melibatkannya oleh ibu kepala sekolah juga. Apa karena pengen memberikan makanan ya, memberikan bekal padat gizi yang disediakan? Maksudnya menyediakan, butuh dana Mbak, PMT mungkin ya, butuh dana, makanya diaksesnya kepala sekolah. Nah, padahal sebetulnya kalau teman-teman tadi sampaikan Mbak Dina, kalau nanti menyampaikan itu, coba deh diskusinya dipadatkan lagi. Apakah ini memungkinkan untuk dilakukan? Terus yang visible itu membumi. Apakah bisa dilakukan RTL-nya? Membumi nggak nih? Apakah terlalu di awang-awang Mbak Dina? Karena semua siswa membawa bekal. Membawa itu kan berarti membawa dari rumah ya. Kata membawa itu saya bagi tadi langsung saya ambil karena dua hal. Ini temanya gizi dengan Mbak Lilis langsung. Yang kedua adalah kalau membawakan berarti peran seorang. Kalau sekolah yang menyediakan. Memberikan bekal setelah menyediakan. Iya Mbak. Terus tarif menyediakan PMT kan PMT dana terkait dengan waktu dan lain-lain. Jadi kalau bawa berarti
saya biasanya kalau membaca ini supposed to be, seharusnya idealnya peran yang orangnya, aktor Orang utamanya tua. adalah Betul. orang tua, bukan si Mm-mm. guru, bukan si kepala sekolah dan gurunya. Gurunya aktor, namun berarti sesuatu yang dibawa dari tempat asalnya anak-anak, yaitu rumah. Nah, jadi Betul. jika mendengar Menti Memberdayakan orang bicara itu, tua justru ini Mbak Dina. ya memberdayakannya lewat mana saya nggak tahu, channelnya mau tidak harus lewat parenting, Ya. channel Mm-mm. channel itu Betul. adalah opsi. Betul. Kalau sekolah menyediakan makanan apa Kak, istilahnya kan PM itu bisa diambil dari dana BOP sebetulnya. Sekolah dari dana BOP sehingga tidak memberikan, biarkan nggak dan direncanakan nggak, diprogramkan nggak, misalnya sama saya. Jadi mungkin tidak setiap hari tapi rutin terjadwal, oh setiap minggu sekian dalam 1 bulan itu ada, itu bisa, dan itu bisa kok kita ngambil dana dari BOP. Kalau bekal berarti benar memberdayakannya ke orang tua. Mungkin kalau sekolahnya masih pakai model buku penghubung, ya lihat buku penghubung. Pinter-pinternya guru lah bagaimana menyampaikan ke orang tua. Yang jelas adalah ini karena bekal itu anak kan tinggal bawa. Kalau gurunya nyerewetin anaknya, anak harus tahu lah, orang tahu dia dibawain bekal oleh orang tua. Jadi lebih pada orang tua. Kalau parenting tidak mungkin Bu, nggak punya dana untuk parenting. Parenting sebenarnya juga bisa didanai dari BOP Mbak Dina. Karena saya tahu sekolah saya tuh kalau pas parenting untuk penyediaan, kalau undangan nyugui ya Mbak, ada snack atau apa tuh juga diambilkan dari BOP. Diwadahi kok untuk itu. Jadi nanti ini tadi disampaikan Mbak Dina, jangan mentor semata-mata menerima begitu saja yang disampaikan oleh Menti tanpa ada loh dibukakan insight-nya Menti loh. Kalau ini setahu saya di sekolah saya bisa pakai BOP, bagaimana di sekolah Ibu, kayak gitu-gitu ya kan, itu bisa masuk. Jadi jangan hanya ditelan mentah-mentah, oh ya nggak bisa, bukan juga seperti itu. Jangan terpaku itu loh Mbak Lilis, mentor-mentor mungkin ketakutan kan nggak boleh beri saran, nggak boleh berbagi. Ya, ya di luar sesi itu kan masih ada kesempatan lain juga. Kalau cuma bertanya, 30%, iya kan tadi boleh. kan, atau bisa diawali, gimana Bu Lilis, saya boleh ceritakan tentang, saya punya pengalaman serupa nih di sekolah saya. Bunda Lilis keberatan, apakah oke kalau saya bercerita? Oh ya silakan Bun, gimana? Nah, saya pakai dana BOP, kalau di sekolah saya BOP-nya kan di sini saya lihat muridnya ada 25 misalnya, 25 dapat berapa tuh Bun, bisa kita kalikan. Jadi ajak Menti untuk melihat realitanya lebih dalam, tidak harus selalu parenting, andalkan kepala sekolah. Ini pun nggak jelas sih, kepala sekolahnya disuruh ngapain. Kalau saya baca ini, saya akan kembali lagi tanya ke orang yang nulis, kepala sekolahnya disuruh untuk apa, diminta untuk ngapain, karena ditulis namanya, berarti ada yang diharapkan dari kepala sekolah. Jadi memang perpaduan ya Mbak Lilis, saya tidak bilang mentoring itu hal yang mudah, namun saya tidak bisa terpaku. Kalau Mbak Ellen kemarin sampai di tahap ini karena belajar oke, tapi bukan berarti oke untuk stagnan. Yang kemarin saya ingat selalu Mbak Ellen ngomong, kita belajar, masih belajar Bu Dina, harap maklum, oke pada tahap ini. Kalau mau bunda-bunda mau beranjak, tidak oke kalau selamanya berada di tahap ini. Karena emang harus belajar, emang itu perpaduan cantik dari konten dan keterampilan mentoring. Semuanya itu terpadu dalam percakapan, bukan wawancara. Kalau wawancara, Mbak Lilis saya tanya, gimana RTL kemarin sudah? Oke Bu, sekarang Google Mentoring hari ini apa? Oke lanjut. Pertanyaan berikutnya ya Bun, gimana kendala yang dia hadapi? Itu wawancara. Karena dia hanya menjawab dan saya bertanya. Tidak ada pasif Mentinya. Mentinya cuma memenuhi jawaban saya menuliskan jawaban tersebut dalam format laporannya. Saya tidak tahu, semoga bisa dipahami, entah sedikit, entah 50%, entah 100%. Namun memang ya itulah art, itulah seni. Kalau mentoring, coaching itu bukan ilmu scientific murni, tapi memang adalah seni. Betul, ya. Sama yang ini Mbak Din, kemarin kan sempat saya catat nih saat sesi dengan Bu Ellen, dia menyatakan bahwa ada yang pengen sidak kemarin tuh ya, itu kan hanya di saat sesi ketiga kemarin ya, 1-2 kan belum ada. Dia kemarin yang menanyakan, mentor yang menanyakan bahwa boleh nggak sih sidak, kok kayaknya saya tuh nggak yakin waktu observasi kemarin itu, kayaknya itu sandiwara, itu kayaknya tuh polesan tok gitu.
boleh nggak sih sidak? Nah, kemarin dijelaskan Ibu Ellen bahwa fondasi utama dari mentoring itu adalah trust, rasa percaya. Nah, ini tergantung bagaimana teman-teman itu menjalin hubungan. Apalagi kalau saya menjalin hubungan dengan mentee, fondasinya hubungannya seperti apa? Apakah fondasi hubungannya begitu kayak ada strata gitu, Mbak? Kamu tuh di bawahku, aku tuh itu akan trust-nya nggak akan. Tapi kalau teman-teman sudah hubungannya bagus, itu justru nanti akan tolong nanti ya, saya dilihat di bagian ininya. Nah, itu yang harusnya teman-teman bentuk sehingga tidak keluar kata-kata dari mentor tuh, saya mau datang ya seperti kedua disiapkan yang bagus, saya akan nilai. Nanti yang pengaruh loh, nanti nggak lulus loh. Itu udah kacau, udah kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi kepinginnya sidak mungkin. Wah, sidak aja nih. Nah, boleh kok teman-teman datang, misalnya tanpa kemarin waktu di Kap Malang ya Mbak Dina, ada juga yang sidak, tapi dikemasnya cantik sekali. Jadi kemasnya gini, saya nanti kapan-kapan saya mampir ya, ini saya mau beli apa deket situ gitu. Tapi nggak ngomong kapan. Tapi hubungannya udah bagus, dekat. Sehingga waktu datang itu bisa melihat, oh iya ternyata tidak ada mentor, memang pembelajaran udah seperti itu. Nah, itu teman-teman mentor kayaknya kepengennya seperti itu Mbak Dina. Tapi dilihat ya, caranya tuh yang cantik, bukan yang terus terkesan bahwa aku datang untuk menilai. Aku datang untuk membuatmu lebih baik. Itu bagus. Aku datang untuk jadi teman berkembang, temanmu bertumbuh menjadi guru yang lebih berdaya, bisa membuat pembelajaran bermakna, itu enak. Jadi fondasi itu dulu yang menurut saya harus disiapkan Mbak Dina antara mentor sama mentee sehingga tidak ada kecurigaan. Wah, yang paling kimung sandiwara. Mbak Dina tambahin Mbak. Ya ada Mbak, udah bunda-bunda masih memang dari program tersisa masih satu lagi. Nanti masih mau melanjutkan atau tidak dipersilahkan saja. Kami akan selalu kembalikan pada dinas dan pada Himpau di Sidoarjo dan pada mentor-mentor sekalian. Kalau ada yang berkunjung lebih dari 3 gimana Mbak Dina? Gampang, kobonya dihitung saja, ditulis saja itu kunjungan keempat. Misalnya saya ada kunjungan tambahan di antara kedua dan ketiga, saya mendatangi lagi seperti tadi. Tak mampir ya Mbak. Atau aku wis ning ngarep sekolah tak mlebu oleh ra. Nggih monggo Bu, ini baru mulai. Saya masuk dan saya melakukan observasi ketiga atau keempat, nggak apa-apa, di Kobo tinggal ditulis saja itu keempat atau ketiga, yang wajib 3. Kalau ada tambahan berarti to the point saja ya. Panitia tidak akan menghitung fee. Nah, kalau saya blog post tutup. Nanti ada pertanyaan, kami tidak bisa menambahkan fee lebih dari 3. Nah, yang dibayar kalau yang 3. Bunda, ya intinya yang mau dibayar cuma 3, hanya 3, terbatas pada 3 sesuai dengan RAB. Kalau bunda-bunda mentor mau melakukan kunjungan tambahan dengan keinginan tujuan lebih memberdayakan, dipersilahkan. Silahkan koordinasi saja dengan mentee dan koordinator mentor di panitia ya, supaya mereka tahu mentor A, mentor B nih ingin melakukan kunjungan tambahan di luar yang diwajibkan dengan maksud lebih memberdayakan mentee, dipersilahkan. Ya. Emang tentang komunikasi sih ya, membangun relasi betul, itu ya. Betul, membangun relasi yang bagus ya. Jadi kalau bondingnya itu kuat dan tetap pakai fondasi trust, itu mentee kita akan malah lebih terbuka kok pada mentor. Kemarin ada 2 hal lagi yang menarik yang disampaikan oleh beberapa mentor. Satu, kalau sudah tercapai semua bagaimana? Semua dapat 3 Mbak Dina. Sudah tercapai semua dapat 3. Yang kedua, ini udah sekolah besar kok. Sudah jadi sekolah yang jadi tempat kunjungan studi banding terus jenenge saiki studi tiru. Teman-teman mentor, sekali lagi kita kan bukan pada menilai tapi memberdayakan dan pusatnya di mentee. Kalau mentee merasa sudah tidak mau lagi mengembangkan udah bagus, ya sudah. Mentor bisanya adalah menggelitik sebetulnya. Kalau itu menggelitik dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka di dalam grow, percakapan mentoring yang grow, supaya paling tidak kalau memang dianggap sudah 3 ya, itu tidak jadi melorot, tidak turun. Tapi apakah benar sudah 3 semua? Karena kalau dari pengalaman saya nih Mbak Dina, di sekolah saya aja, sampai sekarang guru-guru tuh kalau membuat catatan anekdot masih saya kritisi karena menurut saya masih ada persepsi guru, jadi belum begitu faktual. Itu sekolah saya. Terus saat komunikasi juga menggunakan kosakata STEAM. Kadang
guru tuh mungkin pas hari itu nggak fokus nggak menggunakan pertanyaan terbuka, jadi lebih banyak instruksi, itu kadang masih terjadi. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin teman-teman perlu cermati ya. Nggak jaminan juga kalau sekolah besar pasti sudah perfect. Nah, kita akan lihat bagaimana membuat itu lebih bisa bertahan dan mungkin bisa lebih variasinya ditambah lagi kata apa dari kejelian mentor sih. Oke, saya masih ada waktu kan, karena kita mau bahas jadwal. Teman-teman apakah membawa kalender? Ini Bu Ima mana ya? Karena kemarin yang resah dan gelisah itu Bu Ima. Ini aku Resah dan butuh juga gelisah dengan kayak panitia ini. lagunya Obi Mesak gitu loh, ya ampun. Mana ya Bu? Mendengar Mbak, mendengar. Oke. Silakan Tidak ini komen. silakan disepakati loh, Mbak Lilis hanya memfasilitasi. Dari saya intinya ya kalau hari ini terakhir ya jangan besok dipresentasikan Mbak Lilis hari ini data collection terakhir saya mabok, saya nggak bisa. Ya kalau bunda-bunda tepat waktu 200 ya. Misalnya kan Sidoarjo ada perpanjangan waktu nih, teman-teman harus tahu nih. Kalau Bu Sidoarjo Ima niku terkenal lelet nggih. kalau Bu Maaf Mbak Ima Dina. ngoyak-ngoyak itu sebenarnya oyakan-oyakan pertama datang dari saya. Jadi kalau bunda-bunda mau protes, mau marah itu harusnya sama saya. Karena saya yang ngoyak-ngoyak tiap jatahnya data periksa. Jadi mohon diperhatikan ya. Nanti kalau udah disepakati, berarti kita stick tuh apa Mbak? Oke, sebentar, Mbak Din. Konsisten. Konsisten menepati bersama kesepakatan setelah dibuat. Karena kami paham ini, karena Desember ini dan Januari agak-agak deg-degser ya menjelang akhir tahun, rapotan akhir tahun dan Januari awal berarti anak-anak baru masuk kembali. Nah, mari kita diskusikan faktor-faktor apa yang sekiranya akan menjadi bukan penghalang sih, yang akan muncul di masa-masa Desember Januari ini. Bunda-bunda, kami setidaknya pokoknya pas lagi liburan, Mbak Lilis kita sepakat ya lagi liburan aja sih kan yang diobservasi juga libur kan, jadi kan nggak mungkin kita mau observasi yang diobservasi juga libur, jadi liburan saja lah dengan happy dengan Dinikmati Mbak ya. Iya gitu Mbak Lilis. Tapi ya Mbak secara kalender posisi kita di mana? PPM 3 tuh masih 12 Januari di tanggalanku. Teman-teman mulai libur tanggal 23 salah 22 tuh hari apa? Mbak. Hari Jumat mungkin. Enggak Jumat, mungkin hari Jumat. Oke, 22 Jumat. Gimana Bu Ulfa, ada yang mau disampaikan itu? Ayo teman-teman silakan disuarakan seperti yang kemarin di grup. Biar saya tidak diserbu. Mumpung ada semuanya sehingga biar saling mendengar dan enak dirasa semua. Kita kayak anak usia dini toh bersepakat. Yang hanya memfasilitasi itu Mbak Lilis. Ingat Mbak Lilis hanya fasilitator. Saya bagian lapis keduanya Mbak Lilis. Kalau Mbak Lilis oke dengan tanggal itu saya akan oke. Tapi tadi nggak bisa kalau hari ini terakhir kumpul Mbak, terus besok dirimu tampil review lapangan, wah tak siji-siji ya. Lah aku lele garap analisanya mosok wong sedino. Ya minimal kasih saya waktu 2 Mbak Dina kan sudah ahli banget. Ya 3 hari lah Mbak. 3 hari kok data cleaningnya bersih, oke. Ini kalau jadwal dari Bu Ellen itu tanggalnya 10, 11, 12 loh. Dan khusus bulan Januari Bu Ima dicatat Bu Ellen mintanya pagi loh. Tanggal yang 10, 11, 12 itu PPM 3 Bu Ellen mintanya jam 10 sampai jam 12 khusus. Bu Ulfa, monggo Bu Ulfa. Ya, terima kasih Bu Lilis. Ini begini Bu Lilis, dari kalender Jawa Timur itu memang tanggal 21 terakhir masuk itu untuk anak-anak. Tetapi ada sekolah yang yayasannya itu tanggal 18 itu sudah libur. Ya. Ada juga bahkan sekolah yang internasional itu mungkin punyanya Bu Linda nih kali ya. Karena Nasional itu sekarang sudah libur malahan begitu. Baru masuk lagi tanggal 2 begitu. Nah, kemarin itu waktu saya observasi dengan teman menyepakati RTM itu aku juga bingung. Akhirnya sudah saya terus aja dulu ya, nanti kalau ada perubahan nanti kita bicarakan lagi, saya bilang begitu. Jadi
Kalau sekarang itu, kalau memang tanggal 21 sudah libur, berarti ibu-ibu itu tanggal 18 itu sudah mulai mengisi rapot. Betul. Kan begitu. Tapi kalau yang rapotannya tanggal 16, seperti teman saya itu, rapotannya itu sudah minggu depan. Seperti itu. Sama beberapa sekolah itu ada yang tanggal 16 itu sudah terima rapot, tanggal 15 itu, 16 itu. Jadi 15, 16 terima rapot, berarti mengisi rapotnya itu mulai tanggal 11 hari Senin besok. Seperti itu. Nah, kalau kita observasi, gurunya itu sudah bilang begini, Bu Ulfa, kita itu waktunya mengisi rapot tanggal itu, terus bagaimana? Ya coba nanti saya sampaikan kepada panitia. Karena harusnya, mestinya itu kan sebelum PPM. Sebetulnya. Nah, saya lihat PPM-nya itu kan tanggal 10, 11, 12 yang Januari itu. Berarti bisanya itu tanggal 2, 3, 4, 5. Begitu kan Mbak Dina? Betul. Nah, ini kalau dari saya sih solusinya Mbak Dina. Nanti review lapangannya mundur. Jadi pas PPM paginya teman-teman masih tetap bisa observasi Mbak Din. PPM-nya jam Karena berapa? PPM-nya kan tanggal 10, 11, 12. Karena kalau dengan Bu Ellen ini angel banget geser jadwal. Jam 10 sampai jam 12. Oh, atau 1,5 jam tuh 11.30 berarti. Ya, sampai 11.30. Oh, iya. Atau aku bisa usul juga jadi 10 karena dia ada alokasi sampai jam 12. Jadi bisa juga 10.30 sampai jam 12. Biar bunda-bunda ini ngajar dulu gitu loh, maksudnya Iya, jangan 10.30 sampai jam 12. Nah, tapi pas kan nggak mungkin Mbak, misalnya masa observasi pagi terus mereka PPM terus berarti percakapan mentoringnya digeser di hari lainnya dong. Misalnya nggak bisa selesai satu hari. Kalau aku misalnya nih observasi tanggal 10 aku masih observasi di Liter Starmu. Habis itu jam 10.30 aku harus online Zoom kalau pas jatahku kelompoknya. Berarti percakapan mentoring kita jadi tertunda. Harus kita pikirkan digeser kalau pada saat itu aku PPM. Itu skenario yang di kepalaku gitu nggak? Misalnya. Iya, memang bisa seperti itu. Makanya kita kan ada 3 kelompok. Nah, sebetulnya sih pintar-pintarnya teman-teman mentor bagi waktu sih. Rata-rata satu mentor berapa menti Bu Ima? 5. 5 hanya ada 2 mentor aja yang lebih itu kan. Kan ada yang diri kemarin. Yang satu itu. Ya, aku nggak masalah sih kalau observasinya baru dimulai di awal Januari. But ya emang harus hati-hati dengan time management. Kalau awal Januari baru mulai, nggak mungkin di hari pertama masuk langsung diobservasi dong. Itu masa-masa agak-agak nightmare ya buat guru-guru kayak kita. Wah, semuanya kayak pusing 7 keliling kayak balik lagi gitu kan. Betul. Ya. Intinya Mbak, bisa dimulai Senin, gitu kan? Senin kapan? Tanggal pinten nih? Sebentar, Senin itu besok masih ada PPG ya? Ada PPG, Bu. Senin PPG 2. Berarti dimulai 12. Kalau PPG-nya tuh tanggal 11, berarti 12 kan kosong ya? Jadi bisa dimulai tanggal 12 sampai dengan tanggal Januari. Januari tanggal berapa, Bu? Dirimu mau review lapangan tanggal berapa? Sebetulnya aku tanggal 13 pengennya. 13. Review 13. Maksudnya biar nanti sebetulnya kepengennya review lapangan tanggal 13 terus nanti kordisnya tuh bisa naik ke tanggal 17 biar nggak terlalu di bawah gitu loh Mbak Din. Iya, karena itu berpengaruh pada duit, Mbak. Iya. Aku terus terang aja itu aku kira aduh, ini tahap 4 harus bisa di-settle sedemikian rupa sehingga pokoknya sebelum akhir Januari udah keluar semua. Karena nanti itu kan kami bawa dana dari 2023 tuh. Proses semuanya ada accrualnya kami nggak boleh lewat dari Januari. Iya, ini teman-teman mental harus tahu ini karena kita ada hubungannya dengan itu. Makanya kita berunding. Mari teman-teman. Aku 13 Januari review lapangan oke. Tapi tanggal terakhir masuk data berarti 10 maksimal. Tapi itu harus bersih loh ya. Aku nggak mau nanti 10 tak cek ternyata masih 100 gitu. Waduh, itu yang 100 yang 100 itu langsung nggak tak nilai loh. Yang berarti kalau nggak data collection ditutup tanggal 10, itu 10 itu udah 200. Kalau sampai 10 sore belum 200 berarti
Ditelepon Bu Ima sampai kemarin malam selesai. Ya, atau konsekuensi terburuk adalah mentinya nggak dapat nilai. Dah. Waduh, Itu berarti nanti tambah. pas ditarik rumusnya ke kanan, Mbak, akan ada minus berarti karena ada satu komponen yang nggak ada. Nah, ini saya menawarkan Iya. koridor main kita sangat jelas. Ketika ada keterlambatan di satu pihak di bunda-bunda data collection, itu akan berpengaruh ke data cleaning. Pembersihan data berpengaruh ke persiapan materinya Mbak Lilis yang sekarang. Berpengaruh lagi ke belakang lagi berarti koordisnya mundur semua. Koordis mundur berarti Sidoarjo akan dapat duitnya mundur lagi. Duitnya Sidoarjo digunakan untuk membayar, untuk memberikan insentif, memberikan fee pada mentor-mentor. Muter lagi kan? Nah, nanti kuncinya observasinya Menti memang dilakukan sesuai dengan schedule. Segera selesai observasi, unggahlah. Tidak usah menunda-nunda, karena penundaan biasanya akan berakhir dengan pelupaan. Nah, sebelum terjadi kelupaan, sama salah alamat kemarin, Mbak. Ternyata apa? salah alamat. Salah alamat. Nah, salah alamat kan nanti. Karena emang kenapa Sidoarjo punya link sendiri? To the point aja nih. Karena Sidoarjo itu data observasi pertamanya berantakan. Jadi saya bingung sendiri. Jadi untuk menghindari keberantakan lagi, saya sediakan link yang baru. Jadi semuanya memang saling terkait, Mbak Lilis. Berkaitan. Jadi aku oke 10 ditutup, 10 sore ditutup. Aku punya waktu screening, analisa paling enggak 12 pagi aku berikan filenya ke Mbak Lilis. Ada waktu sehari. Ya, biar nanti kita bisa cepat koordis, tapi ada lagi satu lagi yang teman-teman harus siapkan ini, yaitu N-line. Oh iya, N-line. Ya, itu mentor juga tanggung jawab untuk ngoyak-oyak mentinya untuk ngisi N-line, Bu Ima. N-line-nya itu biasanya sebelum Dijelaskan koordis. aja. Oh, sebelum koordis. Yang kedua. Yang kedua apa? Koordis terakhir. Koordis terakhir. Oh ya, koordis ketiga. Okay. Ya, jadi karena hasil N-line itu akan dipaparkan di koordis. Nah, ayo sekalian Mbak Dina mau ketemu mentor di sini semua, Mbak. Oh, siapa sih nyatet ini Mbak BTW ini Baswe? Tak catat dewe. Aku sih nyatet dewe. Aku nyatet. Nyatet dewe Mbak ya dulu, nyatet. Bu Ima nyatet tak? Ketiga, berarti periodenya dari 12 Desember sampai dengan 10 No. 10 udah masuk data. Sudah 9 ya, 10 Mbak. sore ditutup data observasi ketiga. Tanggal 12. Review lapangan tanggal 13. 9 Januari ditutup ya. Berarti biar 10-nya data collection terakhir unggah. Oke. 9 ya. 9. Oke, 9 Januari ya. Oke. 13-nya review lapangan. Yeah. Lalu habis itu berarti 14-nya aja Mbak. Atau bisa sih sebenarnya pas PPM di N-line aja kan PPM di mentor, mentinya nggak ngapa-ngapain. Bisa. Oke, Mbak. Maksudnya selama PPM, periode PPM 3, misalnya let's say taruhlah 10-11 itu data collection N-line. N-line kan yang isi menti. Mentor memantau saja sudah diisi atau belum. N-line itu sama dengan baseline kemarin, sama persis pas pertanyaannya. sebelum kita mulai training tuh loh kan mentor-mentor diminta untuk mensupervisi menti-menti yang ngisi baseline. Nah, di akhir ini juga nanti akan ngisi N-line. Saya setuju dengan sahabat Mbak Dina, N-line-nya itu selama masa PPM itu, karena kan menti nggak ngapa-ngapain toh waktu PPM. Gimana? Kita catat semua di sini biar nanti cepat Mbak Din ya. Nggak apa-apa sekalian ngobrol Muka-muka nggak barengan kita. Ini memantaunya. Mentornya yang harus bicara sih, ini kan dari kami ya. supaya tidak terkesan mentor tidak bagaimana? satu arah. Ayo teman-teman, gimana mentor? Siap. Halo. Siap Bu Ima, siap. Yang lain monggo, yang kemarin ada pertanyaan. N-line berarti N-line-nya kapan? Pas PPM itu ya? 11 sampai 10 sampai 12. No, 2 hari. 2 hari. Ayo 12. Sidoarjo lebih bisa speed up. 11 12. 10 11. 10 11. Aku ada waktu buat analisa 2 hari bareng. Karena itu kami nggak akan mengeluarkan file rekap nilai lulus sampai PPM 3 selesai ya. Jadi tidak ada kejutannya nanti saat review lapangan baru keluar ya Mbak Dina ya. Nanti kalau enggak bunda-bunda yakin aku seperti kehilangan antusiasme.
karena kami belajar dari kabupaten sebelumnya. Jadi akan saya keluarkan rekap nilainya tanggal 13 Januari. Rekap nilai berarti penentuan nilai kelulusan apakah Ya. 200 lulus Review lapangan atau diumumkan sekalian pas itu Pak ya, nilainya sing lulus berapa gitu Mbak Din ya. Seru itu. Waduh, tuh. Kalau ada Pulas yang yang tidak derdek. lulus, kalau ada yang tidak lulus berarti akan ketahuan di tanggal 11-12 Bu Ima. Itu berarti diskusinya di WhatsApp grup panitia. Kalau sampai saya malam-malam ada ting-tang-ting-tung terkait rekap nilai, berarti itu ada yang saya baca menjadi kemungkinan tidak lulus. Tapi kalau saya adem ayam aja sampai 13 berarti itu lulus gitu aja ya. Buru-buru panas dingin nih panitia. Gitu Bu Nah, Lilis. aku nggak tahu nih observasi ketiga nilainya gimana Mbak. Ini kan nggak tahu lulus apa enggak ya. Sejauh ini sih baik-baik saja. 200 itu baik-baik saja on the track lah. 60 lewat semua lah gitu. Tapi kan aku nggak tahu observasinya ketiga. Ya let's see lah. Ini kalau 10, 11, 12 aku nggak ada komentar tentang rekap nilai di WhatsApp grup panitia berarti itu aman. Tapi kalau ada komentar berarti kita perlu Zoom meeting kalau ada Para kemungkinan mentor diharapkan untuk berapa. berdoa biar semuanya lancar. Tapi tetap faktual saja, tenang saja. Kalau sampai mepet nilainya mepet menuju kelulusan 59 gitu, nanti Yiti pasti akan kontak panitia, lalu kita akan diskusi nih kira-kira cuma selisih 1 atau 2 poin seperti apa sebaiknya. Pembulatannya ke bawah atau ke atas. Tenang saja Bunda. Terus nanti observasi langsung pada panik. Enggak. Jarang banget nggak lulus ya ampun. Ya ampun, hampir sepanjang di Jawa Tengah tuh cuma satu yang nggak lulus. Jawa Timur dari Malang sampai Pasuruan lulus semua. Ya beda nilai ya, kan nggak mungkin semuanya baik, ada yang cukup. Ya, Cukup kan baik nggak lah. harus lulusnya tuh sangat baik atau cukup pun lulus gitu loh. Iya. Kan butuh proses. Jadi ini Oh iya. mentornya ya udah stres. Waduh. Lagi makanya luspatnya. Tenang teman-teman. Tidak separah itu kok biasanya. Oke, Tit ya. Yang saya nggak yakin nih ya, tadi yang bicara kok hanya 2 orang, nanti yang lain Gimana teman-teman mentor, ayo. Terutama yang nggak nyalain kamera nih. Karena kalau nggak nyalain kamera kemungkinan ada 2 Mbak, sinyalnya jelek karena lagi hujan. Yang kedua sedang beraktivitas, tidak bisa diganggu dengan aktivitas yang lain, yang berarti kemungkinan berbagi fokus itu tantangan. Antara berbagi fokus 50-50 atau yang satu malah hanya 10, yang satu lagi 90. Nah, itu yang repot. Nanti informasinya lepas. Iya, ini padahal PR-nya mentor tuh banyak loh. Coba harus mencatat observasi ketiga ditutup tanggal 9 Januari. Catat. Kobonya terakhir 10 Januari. Lalu review lapangan tanggal 13. Itu kan semua ya. Di review lapangan nanti baru kita akan tahu sing lulus piro. Lulus semua apa tidak? Bu Ima langsung Maam kula tambah kadang iki kok ya nulis. Mbak Dina senangnya gitu. Aku juga saya setuju sih karena kemarin pengalaman di 2 kota sebelumnya Mbak Dina ya. Itu Mbak Dina ngumumkannya itu sebelum PPM, habis itu PPM-nya sepi. Mbak Dina. Jadi kan lebih baik nggak usah diumumkan sampai nanti review lapangan sampai endingnya. Ya Mbak ya. Tenang. Yes. Bisa nanti kalau saya ada apa-apa pasti Pak Lilis kok yang pertama kali saya hubungi ketika ada kecurigaan nilainya ada yang below standarnya. Tenang Mbak Ima, tidak semudah itu kok Yiti. Bukan Yiti sih, ini keputusan bersama kita sampai pada tidak meluluskan tuh tidak mudah. Akan ada banyak pertimbangan dan alternatif solusi ini diapakan supaya bisa mencapai nilai. Di bagian mananya biasanya waktu itu yang terjadi, ini cerita di Jawa Tengah ya, yang tidak lulus itu kita rapat panitia dengan mentor terkait. Jadi mentor dari mentee yang tidak lulus. Udah rapat plenonya. Setelah jadi tapi mentornya memang tidak meluluskan. Kan dari kami. Mentornya itu yang tidak meluluskan. Jadi kami justru rapat itu tapi jangan pula terus nilai